refertum pada kejahatan asusila atau Mm-mm. kasus seperti pemerkosaan yang membutuhkan pembuktian di pengadilan, Ya, apakah dokter perlu membuktikan adanya tindakan pemerkosaan di persidangan tersebut? Selanjutnya, pada kesimpulan visum et refertum, apakah perlu dituliskan pemeriksaan luar, dalam, atau penunjang untuk membuktikan atau hanya ditulis penyebabnya saja, Dok? oke. Yang kedua, jika terdapat kasus pembunuhan di daerah terpencil dan tidak ada dokter forensik di daerah tersebut, Ya, polisi meminta dokter umum melakukan visum. Bagaimana batasan dokter umum untuk melakukan visum, dokter? baik. Terima kasih. Saya jawab persatu dulu ya. Bisa ya? Bisa, Halo? dokter. Bisa, ya? dokter. Bisa. Ya. Ya, dipersilakan, dokter. Iya, dokter. Kita bahas dulu yang mengenai visum perkosaan. Ya, visum perkosaan ini adalah salah satu jenis visum yang dilihat dari unsur tindak pidananya. Ya, jadi di dalam penanganan kasus tersebut, memang kompetensi dokter umum tidak optimal, tidak kompetensi 4D ya. Kalau kalian nanti boleh buka dari SKDI, ada standar kompetensi dokter Indonesia dalam bidang ilmu kedokteran forensik, ya. Untuk kompetensi 4 itu harus dikuasai penuh ya oleh kalangan dokter umum. Untuk kompetensi di bawah 4 ada prosentasenya deh ya. Jadi tidak dituntut maksimal untuk seorang dokter umum menguasai penuh ya terkait dengan kompetensi di bawah 4. Nah, salah satunya adalah visum kejahatan seksual. Visum kejahatan seksual bukan kompetensi yang tinggi, bukan kompetensi 4. Ada saya udah berikan kepada kelompok juru komunikasi. Ya, nanti boleh diedarkan, boleh dibaca khusus untuk ilmu kedokteran forensik dan mediko legal. Kemudian hal tentang pembelajarannya. Pembelajarannya kita berikan juga, tetapi karena ada batasan kompetensi, maka kita tidak memberikan secara penuh. Paham sampai di situ ya? Perwakilan satu orang aja memberikan statement. Paham, Dek? Halo? Paham, dokter. Nah, itu ya, Baik, jadi dokter. satu aja perwakilan. Lalu hal tentang pembuatan visum tersebut, apakah diperbolehkan seorang dokter menyatakan unsur perkosaannya? Jadi dalam suatu keilmuan, apalagi di era zaman sekarang ini, kita harus berkiblat kembali kepada kompetensi. Ya, kompetensi kita adalah kompetensi medis, ya, di mana kita memang diminta bantuan oleh penyidik untuk memberikan ya penjelasan dari suatu perkara yang dicurigai sebagai suatu unsur tindak pidana. Tetapi ya di dalam hal kita menyatakan secara gamblang atau secara vulgar, ya, apakah kasus tersebut kasus perkosaan, apakah kasus itu kasus pembunuhan, apakah kasus itu kasus bunuh diri, ya, kita harus menghormati kompetensi bidang lain atau kewenangan bidang lain. Bidang lain yang maksudnya di sini adalah kewenangan hukum, penyidik dan para penegak hukum. Kenapa? Karena seorang dokter bukan penyidik, ya, dan data yang diterima dokter tidak selengkap pastinya selengkap penyidik. Kenapa? Karena dokter tidak hadir di TKP. Ingat itu ya, Dea, karena dokter tidak hadir di TKP. Bahkan dalam ilmu medis kalau kita membahas dulu sebetulnya definisi perkosaan adalah persetubuhan ya dengan tanda kekerasan yang sifatnya memaksa atau disertai tanda kekerasan yang sifatnya memaksa. Nah, jadi dalam bahasa persetubuhan dengan tanda kekerasan sifatnya memaksa ini, kita harus mendapatkan unsur persetubuhannya dengan lengkap. Ya, jadi persetubuhan dengan lengkap, adanya gambaran, ya robekan selaput darah, adanya gambaran
sperma atau cairan mani, adanya perpindahan rambut kemaluan, ya, atau unsur-unsur yang berkaitan dengan kontak seksual seseorang. Ya. Ditambah lagi karena perkosaan ini sifatnya memaksa, ya, memaksa bukan mau sama mau, maka kita harus bisa membuktikan adanya gambaran luka-luka yang bisa dikaitkan dengan unsur luka pemaksaan. Misalnya luka pencekikan, kemudian luka pukul, ya, atau memar, atau luka-luka yang bisa membuat si korban tidak berdaya, begitu. Jadi hal tersebut harus bisa kita buktikan. Nah, disinilah kelemahannya. Ya, sering kita tidak menemukan dengan lengkap, apalagi kalau kondisinya sudah terlambat. Ya, karena sering juga korban perkosaan itu tidak segera melapor, tidak segera memeriksakan tubuhnya kepada seorang dokter. Bahkan kalaupun mereka melapor atau mendatangi seorang dokter, sering ya mungkin karena faktor psikis, ya, ada rasa trauma, ya, sering dia membersihkan tubuhnya sehingga apa yang perlu kita dapatkan hilang, gitu ya. Nah, ini yang saya ingatkan dan pakar-pakar ingatkan, jangan kita menyatakan kalau kita tidak mempunyai bukti autentik. Lalu berikutnya juga, ya, keterkaitan dengan kelemahan apa yang harus kita pertimbangkan, ya, dari definisi tanda kekerasan yang sifatnya memaksa. Ilmu medis juga mempelajari tentang perilaku seksual yang tidak normal. Ya, jadi ada beberapa literatur menjelaskan, ya, kelainan seksual bisa juga terjadi pada setiap, ya, baik korban maupun pelaku kejahatan. Ya, seperti sadisme, ya, jadi di mana ada unsur kekerasan yang sebetulnya bukan memaksa tetapi dinikmati oleh kedua belah pihak, mau sama mau, baik itu pihak korban yang suka disakiti maupun maksudnya pihak perempuannya atau sebaliknya, ya, sebagai unsur perkosaan ini korbannya kan perempuan, kita anggaplah si perempuannya yang memang suka disakiti, lalu satu lagi si laki-lakinya yang gemar menyakiti. Dan ini dipelajari dalam ilmu kejiwaan, deh. Satu kelainan seksual yang sebetulnya bukan pemaksaan, yang sebetulnya bukan unsur pemaksaan, tetapi mau sama mau. Bahkan kecenderungan hal tersebut menjadi suatu kesepakatan di kalangan komunitas tertentu. Nah, jadi hal tersebutlah yang perlu seorang dokter pertimbangkan, selain memang itu bukan kewenangan dokter untuk menyatakan dengan vulgar, menyatakan dengan gamblang bahwa korban itu mengalami perkosaan. Jadi bagaimana di dalam pembuktian? Nah, di dalam pembuktian yang mempertimbangkan hal-hal yang tadi saya sudah jelaskan, seorang dokter cukup menyatakan di kesimpulan visum, ya, pastinya, karena peran dokter memberikan bantuan melalui dua cara. Cara pertama, keterangan tertulis, ya, yaitu membuat visum. Cara kedua, saat dia dipanggil ke sidang pengadilan, ya, memberikan keterangan lisan. Jadi kalau kita bahas tentang visum, ya, pada kolom kesimpulan kita bisa mengubah bahasa kalimat yang vulgar itu tadi dengan bahasa keilmuan, bahwa korban mengalami mekanisme atau gambaran tanda persetubuhan berupa apa yang kita temukan. Kemudian tentunya kita jelaskan juga apakah ada unsur kekerasan, ya, unsur kekerasan baik itu secara lokalisata maupun secara general, secara umum yang didapatkan pada tubuh korban. Jadi batasan itu saja kita lakukan pada kolom visum, kolom kesimpulan visum maksud saya, ya. Jadi hanya sebatas itu. Dan biasanya kita menyatakan bila memang ada tanda persetubuhan dengan adanya tanda kekerasan, kita cukup mengatakan akibat ruda paksa tumpul. Bisa dipahami? Halo? Bisa, dokter. Suara saya. Jadi Bisa, sekali lagi dokter. saya tegaskan, Bisa, dokter. visum
dokter. Dilarang seorang dokter menyatakan ya kalimat perkosaan. Ya, jadi dilarang seorang dokter menyatakan kalimat perkosaan. Kenapa? Satu, dari aspek yuridis, dokter tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan itu karena ada kompetensinya, kewenangan itu milik penyidik, milik penegak hukum. Itu ya. Lalu kalau kita lihat dari istilahnya aspek pembuktian, ya pembuktian berdasarkan keilmuan medis, ya unsur kekerasan yang ditemukan pada tubuh korban tidak selalu bersifat unsur pemaksaan. Karena ada juga kasus-kasus yang mungkin dianggap masyarakat sebagai unsur kekerasan yang sifatnya memaksa, makanya perlu juga kalian membaca definisi dari perkosaan itu. Perkosaan ada persetubuhan disertai dengan tanda kekerasan yang sifatnya memaksa atau memberikan gambaran unsur kekerasan pada seluruh tubuh yang membuat korban tidak berdaya. Jadi kalau kita timbang dari aspek satu lagi, aspek medis atau pembuktian, ya bahwa kekerasan yang kita temukan belum tentu sebagai unsur yang sifatnya memaksa. Karena apa? Karena ada kasus-kasus juga yang mana kita temukan kekerasan itu didapatkan pada tubuh ya pasangan yang bersetubuh atau berhubungan seksual, bukan karena sifatnya memaksa atau sifatnya kekerasan karena hasrat libido yang hendak disalurkan satu pihak kepada pihak lain, bukan karena itu, tetapi karena memang ada ya, kelainan penyakit-penyakit yang mungkin perlu kalian pelajari yang berhubungan dengan kelainan seksual, ya, deviasi seksual, di mana baik si perempuan maupun si laki-laki menikmati mau sama mau malah untuk melakukan hubungan seksual dengan saling menyakiti. Nah, jadi akan bias kalau kita menyatakan itu langsung secara vulgar. Ya, tetapi alat bantu untuk memberikan bantuan kepada penyidik ya diizinkan oleh pakar-pakar. Di dalam kolom kesimpulan kita hanya menyatakan ada tidaknya tanda persetubuhan. Ya, berikut juga ada tidaknya tanda kekerasan di alat kelamin sebagai suatu mekanisme persetubuhan dengan kalimat ya misalnya ditemukan robekan selaput darah, ya pastinya di situ nanti kita deskripsikan robekannya, berapa jumlahnya, warnanya, ya kemudian juga batasannya dan seterusnya. Akibat apa? Bukan akibat perkosaan, tetapi akibat ruda paksa tumpul. Gitu. Bisa didengar suara saya, Dek? Bisa, dokter. Nah, hal tentang memberikan penjelasan kepada pihak pengadilan secara lisan, nah ini yang perlu juga kalian cermati ya. Ya, kalau memang seorang dokter itu ya mempunyai alat bukti atau bukti otentik yang cukup kuat, silakan. Ya, apalagi kalau dokter itu hadir di TKP, karena untuk mengetahui satu peristiwa tidak hanya sebatas pemeriksaan tubuh mayat atau tubuh manusia, ya, tetapi harus juga disertai kehadiran seorang dokter ya untuk menindaklanjutnya itu dengan hadir di tempat kejadian peristiwa. Ya, dari situ kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih konkret. Tapi kalau tidak, itu pun diingatkan oleh pakar, baik di visum maupun di sidang pengadilan, tidak ya bisa dikatakan bahasanya tidak itu dalam arti demi keselamatan, demi keamanan, tidak diizinkan seorang dokter untuk menyatakan unsur perkosaan secara langsung. Gitu. Ya, memang ada dokter-dokter pihak kepolisian yang diistilahkan sebagai dokpol ya. Ya memang ada juga dalam kondisi tertentu dokpol ini dihadirkan ke sidang ke TKP ya. Hal yang seperti itu bisa saja dia mendapatkan data langsung, kalaupun dia dapatkan kembali lagi kepada dokter itu memang bisa dibuktikan silakan. Tapi dokter-dokter secara umum yang memang tidak diterjunkan ke TKP hanya mengandalkan pemeriksaan pada tubuh korban ya ditegaskan oleh pakar untuk tidak mengucapkan atau menyatakan perkosaan kepada visum atau saat menyampaikan di sidang pengadilan mempertimbangkan tadi yang saya sudah jelaskan.
Oke, bisa ya didengar? Bisa Bisa, ya, Dek? dokter. Nah, Baik, lalu dokter. yang berikutnya pertanyaan yang kedua ya, kalau nggak salah ya. Pertanyaan kedua ya, atau masih pertanyaan yang pertama tadi belum semuanya saya jawab, bantu juga karena handphone saya nggak bisa ya saya buka itu datanya. Coba yang pertanyaannya tadi yang kedua atau pertanyaan pertama udah terjawab, Dek? Tadi yang membacakan bisa dibantu? Sudah, dokter. Sudah. Untuk pertanyaan yang berikutnya tentang pemeriksaan luar dan dalam itu tadi udah ya, udah terjawab apa belum? Jadi step by step aja. Sudah? Dokter. Sudah. Lalu ada pertanyaan lagi tadi, bisa yang nomor 2-nya tentang di daerah tadi coba ulang lagi, Dek. Untuk pertanyaan keduanya, dokter, itu kalau jika terdapat kasus pembunuhan di daerah terpencil dan tidak ada dokter forensik di daerah tersebut, polisi meminta dokter umum melakukan visum. Bagaimana batasan dokter umum dalam melakukan hal visum tersebut? Iya, jadi kompetensi. Kalau boleh ada nggak punya komputer kalian ya? Tapi kalau tidak ada, boleh kalian buka ya di SKDI tersebut ya. Saya coba mencatat tadi halamannya supaya tidak salah membaca kalian. Kalian boleh membaca di halaman ya sebentar ya Dek ya. Inilah kompetensi dokter umum dalam bidang ilmu kedokteran forensik. Bentar ya. Kalau tidak salah ini tulisannya terlalu kecil ini. 169 ya dari SKDI yang diterbitkan oleh KKI ya. Ada halaman 169, kemudian ada juga itu secara teoritis ya. Kemudian ada lagi di halaman bentar ya. Biar kalian juga mengerti. Ya, 205 dan 206 ya termasuk 205, 206 itu ya. Ada bisa didapatkan itu, Dek? Dari yang saya coba share menurut secara estafet ya dari ketua komtingnya atau juru komunikasinya. Nah, di situ ada ya pernyataan atau hal yang perlu kalian ketahui, batasan-batasan kompetensi dokter umum ya dalam bidang keilmuan kedokteran forensik. Ya, jadi ada kompetensi 4, ada kompetensi 3, ada kompetensi 2. Ya. Jadi untuk hal yang sifatnya perlu ditangani oleh dokter umum, ya kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan tumpul, ya kekerasan tajam, ya itu yang kompetensi 4. Ya, termasuk juga yang berhubungan dengan cedera atau kecelakaan lalu lintas. Ya, tetapi di kompetensi yang lainnya atau yang standarnya di bawah itu, bila kalian diminta bantuan sejauh memang masih ada ya seorang dokter yang berhubungan dengan keilmuan yang lebih tinggi dari kalian, misalnya kasus perkosaan, ya silakan kalian melakukan itu karena itu berdasarkan ketentuan undang-undang juga ya KUHAP pasal 133 ya kewenangan penyidik untuk meminta bantuan kepada dokter, ya ahli kedokteran kehakiman, dokter dan ahli lainnya. Jadi memang dokter tetap harus dokter umum tetap harus melakukan ya kalau di desa apalagi ya. Nah, tapi kalau memang ada dokter spesialis misalnya OBGYN ya dokter umum boleh juga ya meminta konsultasi kepada pakar OBGYN atau pakar forensik berkaitan misalnya kasus kejahatan seksual tadi ya agar mendapatkan pendampingan ya mendapatkan keilmuan mendapatkan hal-hal yang mungkin di situ dokter umum mendapatkan masalah atau benturan. Jadi saya ulang kembali kalau untuk kasus-kasus di daerah ya yang memang mungkin di pelosok kalian tidak ada dokter yang lebih tinggi kompetensinya dari kalian, ya kalian diminta bantuan oleh penyidik, silakan kalian lakukan. Tetapi hanya periksa luar aja, gitu ya. Jangan mencoba untuk melakukan otopsi atau bedah mayat.
ya. Jadi hanya periksa luar saja. Nanti boleh dilihat di dalam keterampilannya periksa luar itu kompetensinya 4. Nah, disitulah peran dokter untuk melakukannya. Cuman di dalam pemeriksaan itu ya terkait lagi dengan kasusnya. Kalau kasusnya dirasa cukup pelik, ya cukup rumit, ya seandainya di situ memang ada dokter forensik atau dokter obgyn untuk kasus perkosaan, atau mungkin kasus yang berhubungan dengan keracunan, di situ kebetulan ada dokter spesialis penyakit dalam, ya atau mungkin bisa dikatakan spesialis anestesi, ya silakan berkonsultasi atau meminta petunjuk atau pendampingan dengan pakar-pakar tersebut. Nah, kalau itu ada, tapi kalau tidak ada, berikan juga bantuan. Sebatas itu hanya pemeriksaan luar, ya. Dan pastinya, ya data yang kamu peroleh itu adalah data yang sebenarnya dan sesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang kalian miliki. Begitu. Jadi tidak dituntut untuk seorang dokter umum memberikan bantuannya yang maksimal, yang sempurna untuk kasus yang kompetensinya di bawah 4 begitu. Ya, jadi ini perlu kalian ingat selalu bahwa kalian tetap dilindungi oleh negara. Seandainya mendapat kasus yang bukan kompetensi 4, ya kalian berhak untuk mendapatkan konsultasi atau pendampingan atau pengarahan, petunjuk dari pakar-pakar lainnya, atau kalau itu pun kalian tetap lakukan tanpa pendampingan, ya berikan sebatas ilmu yang kalian miliki selama kalian mendapatkan pengajaran dari pakar atau dokter spesialis forensik di universitas. Begitu ya. Bisa dipahami, Dek? Bisa ya? Ibu dokter. Dokter. Oke, saya anggap nomor 1 udah clear ya. Nomor 1 dan nomor 2 udah clear ya. Selanjutnya, ada lagi kah? Bisa dibantu untuk dibacakan lagi yang lainnya pertanyaannya. Izin men-share dulu dokter untuk pertanyaannya. Iya, silakan. Nah, jadi iya. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter ada dari kelompok 2. Silakan. Jumlah 3 pertanyaan. Iya, Dek. Yang pertama ada bagaimana fungsi visum et repertum pada tahap penyidikan pada korban pemerkosaan. Yang kedua ada bagaimana jika hasil dari visum et repertum tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan tanda kekerasan seksual pada diri korban. Apakah masih bisa dibuktikan dengan cara lain? Iya. Jadi Tiga ada. Oke, lanjutkan nggak apa-apa. Yang ketiga, apakah seorang korban bisa meminta visum et repertum sendiri kepada dokter untuk menuntut pelaku kekerasan seksual? iya. Sekian dokter. Itu dulu saya jawab ya. Itu dulu Iya, ide ya. Saya jawab. Oke. Ya, untuk kelompok 2 ya terima kasih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan pertama, bagaimanakah visum et repertum pada tahap penyidikan pada korban perkosaan? Jadi kalian juga memang harus mengetahui bahwa dalam proses penegakan hukum itu ada ya 4 tahapan. 4 tahapan itu meliputi apa saja? Tahapan penyelidikan ya, yang pertama. Yang kedua tahapan penyidikan. Yang ketiga tahapan penuntutan dari dari pihak penuntut umum ya. Kemudian ada lagi tahapan yang terakhir ya bisa dibilang tahapan sidang pengadilan. Dan setiap tahapan-tahapan ini ya setiap penegak hukum berhak untuk meminta visum kepada dokter. Apakah itu di tahap penyelidikan maupun di tahap penyidikan atau di tahap penuntutan dan di tahap yang terakhir sidang pengadilan. Ya, jadi bukan hanya di tahap penyidikan aja ya meminta visum atau meminta bantuan seorang dokter. Oke, nah setiap tahapan ini juga harus kalian baca dan pelajari dari beberapa literatur ya, boleh juga kalian buka. Nah, tapi saat nanti koas forensik di situ saya akan jelaskan. Nah, ada ketentuannya, ada kriterianya, ya. Saya kasih contoh. Untuk tahapan penyelidikan, ya ketentuannya atau prosesnya hanya mencari tahu, apakah peristiwa yang terjadi itu berhubungan dengan unsur tindak pidana atau sifatnya alamiah. Ya, jadi alamiah itu bisa dikatakan penyakit, bisa dikatakan juga suatu eksidental. Ya,
Tapi kalau tindak pidana berhubungan dengan penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, dan seterusnya. Jadi itu tahapan penyelidikan. Beda dengan tahap penyidikan. Nah, untuk tahap penyidikan di sini, ya memang setelah diketahui bahwa itu ada unsur tindak pidana, akan naik kepada tahap kedua itu tadi, penyidikan. Di dalam tahap penyidikan ini, peran ya seorang dokter atau saat diminta bantuan oleh pihak penegak hukum, yaitu polisi atau penyidik, ya dokter ya, dalam bentuk visum akan memberikan hasil pemeriksaannya itu. Untuk apa? Untuk menjelaskan, ya menjelaskan beberapa hal pokok, ya bukan semua juga, ya beberapa hal pokok terkait dengan peristiwa tersebut, kapan terjadi, di mana terjadi, ya bagaimana mekanismenya dan seterusnya dari barang bukti yang diserahkan kepada dokter. Jadi itu ya, dan penyidik pastinya akan berusaha mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana itu, begitu, termasuk saksi-saksi mata dan yang lainnya, begitu ya, sesuai dengan alat bukti, ya menurut KUHP pasal 184. Nanti boleh kalian baca. Nah, untuk hal yang berhubungan dengan korban perkosaan, peran seorang dokter itu kembali lagi, ya, membuktikan betulkah ada pernyataan dari pihak penyidik bahwa korban mengalami suatu mekanisme persetubuhan, gitu ya. Jadi persetubuhan ini perlu dibuktikan. Kemudian pembuktian lainnya, kapan itu terjadi, berapa kali itu peristiwa itu dialami, kemudian apakah itu sudah bisa dikatakan sudah mengalami proses penyembuhan atau tidak, ya termasuk adakah unsur-unsur tambahan lainnya, misalnya kekerasan, ya mungkin saja racun yang membuat korban tidak berdaya saat peristiwa itu terjadi. Bahkan penilaian batasan usia, ya batasan usia. Apakah korban ini atau perempuan ini yang mengalami persetubuhan itu pada usia yang sudah cukup umur, ya atau masih anak-anak? Ya, ingat ada undang-undang perlindungan anak-anak juga bisa dipakai atau dijerat oleh pihak diberikan atau disandingkan oleh pihak penyidik dan penuntut umum yaitu jaksa untuk memberikan hukuman bagi orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Jadi pembuktian-pembuktian itulah yang harus bisa ya diberikan melalui visum et repertum, ya diberikan oleh seorang dokter dari hasil pengamatan pemeriksaan pada alat bukti atau barang bukti itu tubuh ya atau maaf cakap alat kelamin korban, ya sehingga bisa dipakai untuk naik ke tahap ketiga, yaitu tahap penuntutan. Nanti dalam tahap penuntutan ini pihak kejaksaan akan ya mengklasifikasi, bahkan menambahkan pasal-pasal yang perlu ditambahkan terkait dari data yang diterima oleh si jaksa ya dari penyidik. Jadi penyidik melapor ke jaksa dalam satu buku berita acara pemeriksaan untuk diperiksa sama jaksa. Bila memang masih kurang untuk data tersebut dan diperlukan pemeriksaan lebih jauh lagi, ya jaksa akan melayangkan surat lagi untuk mungkin dilakukan pemeriksaan tambahan yang lainnya. Begitu. Jadi sebagai pelengkap boleh saja. Bahkan pada kasus tertentu kalau hanya sebatas periksa luar, kasus tertentu maksudnya jenazah ya, bukan orang hidup ya. Nah, kalau memang diperlukan otopsi, jaksa akan meminta begitu sebagai data pelengkap lainnya. Gitu. Kemudian setelah itu baru digelar ke sidang pengadilan. Dan di sidang pengadilan itu dihadirkan semua alat bukti. Ya, ada 5 alat bukti yang sah menurut negara berdasarkan KUHP 184 untuk semuanya dihadirkan, termasuk visum dan dokter itu. Ya, di dalam memberikan bantuan secara lisan dan tertulis. Nah, dari situlah hakim akan menimbang ya dan memutuskan ya apakah pembuktian itu benar sebagai tuntutan kepada terdakwa atau dianulir. Ya, dinyatakan bahwa terdakwa atau ini kan ajas praduga tak bersalah ya, dianggap terdakwa belum masuk kepada kategori terhukum. Ya, jadi dianggap apakah perlu ya dibersihkan nama baiknya atau dianggap tidak benar tuntutan itu. Hak itu diberikan kepada tim hakim. Tapi di situ ada proses yang panjang. Oke, itu yang untuk yang pertama ya. Bisa didengar ya? Bisa ya, Dek? Halo. Nah, selanjutnya untuk yang kedua.
Bagaimana jika hasil dari visum et repertum tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan tanda kekerasan seksual pada diri korban, apakah masih bisa dibuktikan dengan cara lain? Ya, seorang dokter bukan penentu. Ya, bukan penentu di dalam membuat keputusan vonis. Ya. Bahkan seorang dokter tidak dibenarkan mengikuti atau diintervensi oleh pihak manapun di dalam pembuktian. Ya, kalaupun pihak penyidik menduga atau bahkan diperkuat dengan saksi mata, sejauh dokter tidak temukan data tanda kekerasan atau tanda perkosaan itu, jangan pernah ya mengikuti ya pernyataan dari luar. Jadi kita harus meyakini berdasarkan alat bukti, ya fakta. Ya, sering terjadi memang ada penyimpangan, ya kalau dituduh seseorang mengatakan ada tuntutan atau laporan bahwa seorang itu melakukan tindak perkosaan, ternyata bila itu terbukti, ya terbukti maka bisa dinyatakan oleh hakim bahwa itu perbuatannya sejauh hakim yakin. Tetapi ada juga memang tidak terbukti dan itu bukan menjadi suatu masalah, ya. Apalagi kalau dokter bercerita dengan fakta atau jujur, ya, jadi nggak usah terikat dengan intervensi dari manapun. Bila tidak terbukti tidak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena alat bukti di pengadilan bukan hanya 2, bukan hanya 3, tapi ada 5 deh. Ya, ada 5, 1 keterangan ya dari saksi mata. Ya, yang kedua kalian boleh baca di KUHP pasal 184 ya, keterangan ahli. Yaitu apa yang ahli sampaikan di sidang pengadilan secara lisan. Lalu yang ketiga surat. Lalu yang keempat ini petunjuk. Kalau surat itu berkaitan dengan surat apapun termasuk visum. Lalu yang keempat petunjuk. Nah, petunjuk ini banyak ya, bisa di TKP didapatkan. Misalnya kerusakan ya atau benda-benda atau benda yang berhubungan dengan alat untuk melakukan tindak pidana atau bahkan juga berhubungan dengan olah TKP-nya ya, jejak ya, jejak sidik jari. Jadi itu petunjuk-petunjuk. Dan terakhir pengakuan terdakwa. Jadi ada 5 alat bukti di pengadilan. Ya, kalaupun tidak terbukti dari data yang diberikan oleh seorang dokter di sidang pengadilan, masih ada lagi alat bukti lain. Minimal ada 2 yang diyakini oleh hakim sebagai alat bukti yang sah tadi, maka vonis bisa dijatuhkan berdasarkan KUHP 183. Gitu ya. Jadi tidak mengikat seorang dokter di dalam harus menyatakan kebenaran ada atau tidak sejauh dari apa yang dia temukan itu saja yang dia laporkan. Gitu ya. Jadi tidak boleh diada-adakan atau dikarang-karang demi penegakan hukum. Oke, untuk selanjutnya bisa diterima ya, bisa didengar ya. Bisa, dokter. Bisa, dokter. Cara lainnya Bisa, itu dokter. ya masih ada alat bukti yang lain gitu. Jadi nggak dibebankan di pundak dokter. Ya, masih ada bisa dikatakan 3 alat bukti lainnya. Dan itu peran seorang hakim atau tim hakim untuk mencari ya, menggali ya hal-hal yang mungkin bisa dipakai sebagai keyakinan hakim itu tadi. Tapi kalaupun tidak ada, maka ya dengan demi atas nama keadilan, tuntutan itu harus dibatalkan begitu. Kalau memang tidak bisa dibuktikan semuanya, gitu ya. Nah, tapi itu proses panjang juga seperti saya bilang. Oke, lanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah seorang korban bisa meminta? Nah, ini tidak dibenarkan korban atau keluarga korban meminta visum et repertum kepada dokter. Ya, tetapi niatan boleh disampaikan kepada dokter. Ya, meminta visum et repertum itu harus diawali dari surat permintaan visum yang dilayangkan oleh polisi kepada dokter. Maka semestinya si korban ini melapor dulu kepada pihak kepolisian. Tetapi bila korban tidak mampu untuk melapor kepada pihak kepolisian, nah di sini peran dokter dapat ya berkoordinasi kepada lembaga ya atau organisasi bisa dikatakan yang sifatnya diizinkan oleh negara, misalnya berhubungan dengan masalah anak-anak ya. Ya, jadi dokter bisa juga ya melalui pimpinan tempat kita bekerja ya, misalnya manajemen atau pimpinan itu berhubungan dengan pimpinan rumah sakit misalnya direktur untuk menyampaikan kepada pihak yang berwenang ya agar pihak yang berwenang itu
ya berkoordinasi dengan pihak penyidik. Ya misalnya pihak berwenang itu kalau memang ada walinya atau mungkin juga ada apa KPA, ya kalian tahu kan, Komite Perlindungan Anak, pernah dengar deh? Jadi KPA ini bisa juga membantu untuk melapor atau berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Ya, jadi tidak dibenarkan ya langsung ya si korban ya, atau keluarga korban meminta visum kepada dokter. Harus ada dulu surat permintaan visum dari pihak kepolisian atau penyidik yang dilayangkan kepada dokter. Tetapi sebelum si polisi atau pihak penyidik mengetik surat permintaan visum, dibilang namanya ya, surat permintaan visum, memang harus ada laporan. Nah, siapa yang melapor? Nah, di sini bisa pihak keluarga korban, bisa korban atau wali. Ya, kalau di anak-anak ya wali, atau bisa juga berkoordinasi ya dengan pihak rumah sakit atau lembaga perlindungan anak kalau cerita tentang anak-anak. Nah, untuk mereka yang nanti berkoordinasi pada pihak penyidik atau kepolisian. Baru dari situ akan dikeluarkan surat permintaan visum, maka dari situlah baru bisa dilakukan pengetikan visum. Gitu ya. Tetapi ya, pelayanan kesehatan tetap wajib, ya, seorang dokter tetap wajib, tidak boleh menolak pasien. Ya, jadi saat mana seorang datang ya meminta visum, jelaskan, edukasikan itu. Tetapi bila ada masalah kesehatan pada tubuhnya, dokter tetap melayani. Jadi jangan dipulangkan pasien. Ya, melayani dengan mencatat semua datanya ke dalam rekam medik. Ya, jadi rekam medik pegangan dokter. Nah, saat mana nanti surat permintaan visum itu datang, barulah data di rekam medik itu bisa dipindahkan ke dalam visum et repertum. Jadi ada apa tahapan-tahapannya juga deh, ya, untuk membentuk suatu lembaran visum et repertum. Ya, jadi tidak bisa notabene hanya sebatas permintaan dari seseorang untuk diketik visum. Tapi seorang dokter tidak boleh menolak bila ada seorang membutuhkan bantuan yang berhubungan dengan masalah kesehatan apalagi. Ya. Nah, di situ kalau dia butuh pemeriksaan, butuh pengobatan, silakan. Ya, tapi bukan untuk membuat visum. Ya, di situ dokter mencatat, memberikan obat, memberikan terapi, dan hanya mencatatnya di dalam data rekam medik pasien. Yang kedepannya diingatkan, bila surat permintaan visum dari kepolisian sudah diterima, silakan data rekam medik itu dituangkan ke dalam lembar kerja dokter, yaitu visum et repertum. Oke, bisa diterima deh ya, suara saya. Bisa Bisa, dokter. Ya, silakan lanjut lagi. Baik, dokter, untuk selanjutnya. Silakan Ya. dibantu. Ya. Silakan dibaca, bantu deh. Ada Biar saya cek dulu. dari kelompok 4. Pertanyaan pertama itu, berapa lama batas waktu maksimal visum et repertum pemeriksaan luar dan dalam pada kasus pembunuhan? Yang kedua, pada kasus luka bakar, apakah masih bisa kita menilai perubahan warna kulit? Kalau bisa, bagaimana caranya? Ya, jadi untuk yang pertanyaan kelompok 4, terima kasih. Ini pertanyaan pertama, berapa lama batasan maksimal? Jadi tidak ada ya penetapan batasan maksimal ya. Tapi kita menilik dari undang-undang. Hanya nanti boleh dibaca ya di KUHP ya, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, pada pasal 24 kalau saya tidak salah, di situ bercerita tentang masa tahanan ya, masa tahanan seseorang, dan masa tahanan itulah kita pakai sebagai standar ya. Kalau kita membuat visum jangan melewati masa tahanan seseorang ya. Jadi ada batasannya sekitar 20 hari gitu, tapi tidak mutlak itu. Dan sebaiknya sebelum 20 hari itu harus bisa segera disiapkan. Ya, bahkan kalau hanya sebatas periksa luar, ya sebetulnya tidak perlu sampai berhari-hari, maksudnya lebih dari sekitar 1 minggu, begitu. Nah, ini tergantung dari pihak rumah sakit atau fasilitas pelayanan rumah sakit itu. Kalau memang dokternya dalam keadaan sangat sibuk, nah bisa dimaklumi sejauh tidak melebihi dari masa tahanan dari seseorang.
Makanya sebelum membuat visum berkomunikasilah kepada penyidik. Ya, apakah pelakunya sudah ditangkap atau belum? Ya, kalau sudah ditangkap, ya batasan masa tahanan itu harus diperhitungkan juga, dipertimbangkan. Jangan sampai berbulan-bulan membuat visum, apalagi sebatas periksa luar. Ya, jadi seseorang punya harapan ya keputusan atau keadilan itu bukan korbannya saja ya, tapi seseorang yang ditahan atau ditangkap ini juga butuh kepastian hukum. Apalagi kalau memang bersumber keterlambatan dalam proses pemeriksaan atau di bawah sidang pengadilan itu karena kinerja seorang dokter. Nah, ini yang saya ingatkan, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi, kalau di tempat saya bertugas, ada batasannya yang kita sepakati kurang dari 1 minggu. Gitu ya. Bisa didengar ya? Halo? Bisa dokter. Bisa dokter. Sinyalnya nggak nyampe, sinyal nggak nyampe. Jadi saya bertanya sesekali ya. Oke, itu batasannya ya. Tapi kalau untuk otopsi, ya otopsi mempunyai waktu luang yang lebih lagi karena ada pemeriksaan sampel. Yang kadang pemeriksaannya berhubungan dengan pemeriksaan toksikologi. Ya, toksikologi di laboratorium forensik memang jarang ya ditemukan atau didapatkan, di beberapa provinsi aja ada. Jadi kalau memang butuh pemeriksaan lebih lanjut, apalagi kalau berhubungan dengan hal-hal yang spesifik, nah, biasanya diberikan tenggang waktu. Makanya di dalam masa tahanan itu pun ada perpanjangan masa tahanan. Ya, jadi untuk di tingkat kepolisian totalnya 60 hari. Ya, 20 ditambah 40. Kalau di tingkat kejaksaan totalnya 50 hari. 20 ditambah 30. Nah, jadi disinilah bisa mendapatkan penangguhan atau penambahan masa tahanan sebelum kita lengkap data kita, istilahnya untuk bisa sebagai data nanti untuk dibawa ke sidang pengadilan. Kalau memang belum lengkap, kita koordinasi pada pihak penyidik, nanti pihak penyidik akan koordinasi dengan pimpinan termasuk dengan pihak kejaksaan. Kalau dibutuhkan penambahan waktu, karena hasil laboratorium belum turun, nah, biasanya ada penambahan waktu lagi, maka kita diizinkan, dibenarkan untuk melengkapi atau menunggu hasil laboratorium tersebut. Tapi biasanya untuk otopsi ya tidak lebih tidak kurang dari sekitar 2 minggu. Biasanya kalau kami menetapkan seperti itu. Ya, jadi dalam arti batasan 2 minggu itu yang maksimal. Ya, tapi kalau tidak ada pemeriksaan laboratorium. Oke, bisa didengar ya? Bisa ya? Bisa dokter. Bisa dokter. Lanjutkan. Nomor 2. Bisa dokter. Luka bakar. Ya. Halo? Iya. Jadi untuk kasus luka bakar, apakah perubahan warna kulitnya masih bisa ditemukan? Maksudnya dalam penilaian perubahan warna kulit ini berhubungan dengan pada kasus luka bakar, apakah masih bisa kita menilai perubahan warna kulit? Kalau bisa, bagaimana caranya? Jadi ini cerita luka bakar ini ada perlu dibaca juga nanti sama kalian yang bertanya ini dengan literaturnya. Ada tingkatan, Dek. Ya, tingkatan luka bakar. Ya, jadi bercerita tentang luka bakar bukan hanya sebatas keluasan luka bakar dalam prosentase, bukan hanya sebatas itu, tapi stadiumnya, tingkatannya. Ya, banyak teori-teori dikeluarkan yang berhubungan dengan stadium atau grade luka bakar. Ya, jadi kalau umpamanya kita katakan hanya sebatas stadiumnya sifatnya superficial atau ringan, grade 1, ya pastinya kerusakannya hanya sebatas permukaan kulit, ya, atau hanya sebatas di daerah bagian lapisan kulit yang bagian superficial atau lapisan-lapisan kulit itu sendiri. Kita tahu kan kulit ada lapisannya juga, ada pertama yang pastinya dalam bagian wilayah kulit itu ada epidermis, ada dermis, ada subdermis, ya kan. Nah, ditambah lagi memang ada lapisan-lapisan dari setiap bagian itu, ya, dalam istilah stratum itu nanti boleh kalian baca dari buku histologi. Nah, kerusakan itu bisa hanya sebatas di daerah permukaan, itu yang dikatakan grade 1 atau dikatakan hanya superficial, ya. Nah, bisa juga dia sudah masuk ke daerah grade 2 atau lebih dalam, ya. Bahkan bisa sampai ke bagian yang paling profunda, paling dalam. Ya, jadi kerusakan itu harus kita nilai dengan mempelajari struktur histologi dan anatomi tubuh manusia itu. Nah, kalau hanya sebatas permukaan kulit, ya sering kita temukan hanya gambaran hiperemis, warna kemerahan.
itulah grade 1. Dengan biasanya ditambah kalau dia tipenya grade 1 yang sifatnya agak lebih dalam dengan ada gambaran lepuh atau gula gitu ya. Tetapi kalau udah masuk ke bagian yang paling dalam, ya sering kita temukan ada proses kehancuran atau kerusakan yang berhubungan dengan pembuluh darah, saraf, maka dalam warna ini cukup bervariasi deh. Ya. Tapi prinsipnya juga kita harus tahu pada luka bakar ini ada 2 faktor ya yang bisa menyebabkan efek bakar. Satu faktor fisika, yang kedua faktor kimia. Ya, kimia sering disebut juga luka bakar walaupun dalam bahasa ilmu medis itu dibilang korosif. Ya, tapi di sini bercerita tentang bakar kalau dalam aspek mediko legal. Nah, kita akan mendapatkan corak ya yang bisa juga menimbulkan warna yang cukup bervariasi berdasarkan tingkatan kerusakan kulitnya atau jenis dari benda atau zat yang menyebabkan luka bakar itu. Ya, kalau untuk yang fisika, luka bakar bisa disebabkan oleh suhu yang panas, bisa juga disebabkan oleh suhu yang dingin ya, tapi di Indonesia langka itu. Yang sering adalah hipertermis. Tapi bisa juga oleh karena elektroda, kelistrikan. Gitu ya. Ditambah lagi ya untuk suhu yang panas ini bisa disebabkan oleh api, logam. Tapi bisa juga oleh karena cairan. Nah, makanya mempelajari traumatologi dalam ilmu forensik ini untuk menentukan warna, termasuk mengaitkan dengan sumber dari luka itu apa, ya kita harus betul-betul ya mempelajari juga teorinya. Ya, ada beberapa hal yang cukup berbeda antara yang kelompok fisika dengan kelompok kimia, termasuk juga dalam efek pembentukan warnanya. Cuman pada umumnya bila sudah mencapai ke jaringan yang paling dasar sering memberikan corak warna hitam. Gitu. Ditambah dengan warna-warna lainnya. Jadi saya katakan ini sifatnya banyak faktor yang pengaruhi warna itu. Bisa dipahami ya? Bisa didengar ya? Bisa, dokter. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan hal proses penyembuhannya sendiri juga cukup bervariasi kalau ini mau disinggung tentang penyembuhannya. Ya, jadi cukup bervariasi dan tergantung dari tingkat keparahan luka itu, tergantung juga dari kondisi tubuh korban dan keluasannya ya dalam arti seberapa luas luka itu. Ya, kalau kita cerita perubahan warna dikaitkan dengan proses penyembuhan. Kemudian kalau bisa bagaimana cara ya sebetulnya jadi saya udah tegaskan ya bisa kita nilai sejauh kita memahami gambaran dari karakteristik setiap ya luka tersebut ya apakah dia memang jenis tipikal dari luka bakar karena air ya kalau luka bakar karena air dia tidak akan menyebabkan hangusnya rambut atau jaringan tubuh. Ya, jadi cenderung warnanya hanya sebatas warna kemerahan. Tapi kalau luka bakar karena api, ya kita akan dapatkan gambaran karbonisasi atau pengarangan atau jelaga, ya karena ada proses penghangusan. Maka akan nampak warna kehitaman. Tapi itu juga balik lagi berdasarkan tingkatan-tingkatan dari lukanya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya saya rasa nomor kelompok 4 sudah saya jawab ya. Bisa ya? Bisa, Bisa, dokter. dokter. Clear ya? Baik, Nah, dokter. nah, sekarang masuk ke kelompok yang berikutnya, bantu saya coba. Untuk selanjutnya itu kelompok 6, dokter. Ya, Ada kelompok satu buah 6. pertanyaan. Izin Iya. bertanya, dokter, jika ada seorang perempuan diperkosa dengan satu orang laki-laki, tetapi perempuan tersebut tidak berani melaporkan ke pihak berwajib dengan alasan malu dan takut, tetapi setelah 1 tahun kemudian perempuan tersebut melaporkan ke pihak berwajib, lalu dilakukan visum. Iya. Apakah tanda-tanda kekerasan seksual masih bisa dideteksi? Iya. Berapa lama batas waktu kekerasan seksual tersebut masih terlihat? Iya. Jadi Sekian, kalau dokter. ceritanya langsung kepada apakah bisa terdeteksi, ya kecil kemungkinan untuk tidak bisa terdeteksi. Gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah boleh seorang yang mengalami perkosaan sudah cukup lama menuntut atau melaporkan kepada penyidik atau kepada pihak kepolisian, ya boleh. Ya, kalau dia sudah lama mengalami itu, boleh dia melapor. Ya, cuma penyidik kan pastinya mempunyai alur kerja.
Ya, sebelum dia mendapatkan atau meminta bantuan kepada seorang dokter, dia wajib turun ke TKP dulu untuk memastikan dalam proses penyelidikan itu dipastikan dulu apakah laporan ini benar atau palsu. Gitu. Kalau memang laporan ini benar dan memang diperkuat dengan analisa ilmu penyidik, maka ditindaklanjut kepada meminta bantuan kepada dokter untuk membuktikan ya, peristiwa itu bagaimana kronologisnya. Ya, tetapi balik lagi tadi ya, di pertanyaan terakhirnya, kalau udah 1 tahun, ya pasti secara keilmuan, ya apa yang kita harapkan atau kita bayangkan secara teori untuk kita dapatkan pada tubuh korban sudah banyak yang hilang, gitu. Itu. Tapi seorang dokter pun tidak bisa tidak bisa menolak sejauh apapun yang kita dapatkan, dan ini tidak boleh direkayasa ya. Jadi sejauh apa yang kita dapatkan dari fakta pada tubuh korban itu kita laporkan. Gitu. Jadi hal tentang lainnya biar penegak hukum yaitu hakim, jaksa yang menentukan. Cuman berdasarkan pengalaman memang data tersebut akan banyak yang sudah mengalami proses hilang. Nah, sekarang kita urai ya data apa saja. Ya contohnya cairan mani atau sperma. Dalam kondisi korban itu membersihkan tubuhnya, mandi, cakap, cebok pada daerah yang di mana tempat kontak kelamin itu terjadi, hanya beberapa jam aja sperma bisa hidup di luar tubuh. Ya, apalagi kalau sudah dibersihkan, mungkin hanya sesaat. Ya, kalaupun bisa dijangkau pada daerah alat kelaminnya yang paling dalam, itu pun bisa saja ya, tapi tergantung dari situasi yang ada di daerah rongga vagina itu. Karena bisa mengalami kehancuran juga efek dari tingkat asam basa dari vagina itu. Ya, dan itu biasanya tidak lebih juga dalam arti beberapa jam atau beberapa hari. Kemudian kalau kita lihat dari efek robekan atau luka memar atau luka lecetnya, pasti kita bisa dapatkan gambaran kalau rata-rata ya, tidak mutlak. Kalau masih kurang dari 1 atau 2 minggu. Ya, jadi gambaran luka-luka itu dengan sendirinya akan sembuh. Nah, jadi kalau udah 1 tahun, ya tidak akan kita temukan lagi deh. Gitu. Tapi apakah bisa kita membantu di dalam pembuktian itu? Ya, sejauh kita masih dapatkan ada robekan selaput darah yang sudah sembuh, ini membuktikan bahwa memang pernah ada kontak alat kelamin pada tubuh korban. Bahkan kalau kita memang juga masih bisa mendapatkan sikatrik pada beberapa letak bagian tubuh, ya, itu juga tidak bisa dipandang sepele oleh para penegak hukum. Bisa juga dikaitkan dengan alat bukti yang lain, misalnya dari saksi mata, petunjuk di TKP, dan hal-hal lainnya. Ya, jadi kembali lagi kepada soal yang sebelum ini kan tidak mutlak, ya, tidak mutlak seorang dokter atau bertanggung jawab penuh untuk bisa mengatakan atau bisa memutuskan atau bisa memastikan semuanya ya di sidang pengadilan. Karena alat bukti bukan hanya dari dokter, ya baik itu keterangan lisan atau keterangan tertulis, tapi ada juga alat bukti lainnya. Gitu ya. Oke, bisa diterima. Jadi ada Bisa, dokter. batasan-batasannya juga ya, ada batasan waktu. Tapi sebagai warga negara, sebagai seorang dokter yang ada ya perannya dalam penegakan hukum ya dan ada kewenangan penyidik untuk minta bantuan seorang dokter, menurut KUHP 133, dokter tidak bisa menolak. Ya, walaupun mungkin saja gambaran lukanya sudah hilang karena proses penyembuhan, tapi tetap harus membantu dengan menyatakan bahwa memang lukanya sudah sembuh, kalau memang sudah sembuh. Kalau memang kita temukan bekas luka. Tapi kalau tidak ada bekas luka, jangan kita rekayasa. Jadi fakta, gitu ya. Oke, bisa diterima ya. Bisa, dokter. Bisa, Nah, dokter. lanjutnya. Ya, dokter. Untuk selanjutnya dari kelompok 7, dokter. Iya. Iya, Yang pertama silakan. itu ada apakah tindakan visum dapat diminta langsung korban kepada dokter forensik tanpa Nah, melewati laporan kantor polisi? Nah, iya, ini sepertinya sudah udah dijawab, dokter. menyinggung pertanyaan, udah saya singgung atau ini mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, moderator ya. Iya, dokter, Jadi sudah kalau terjawab dalam tadi. permintaan minta visum, dokter tidak
berwenang, siapapun tidak bisa langsung meminta kepada dokter. Tetapi penyampaian niat boleh-boleh saja, sehingga di situ dokter mungkin bisa sebagai alat bantu atau mediatornya, atau mungkin mengedukasikan pasien atau keluarga pasien itu agar melaporlah terlebih dahulu pada pihak penyidik. Tetapi pelayanan ilmu medis tetap kita lakukan, pelayanan medis jangan ditolak. Ya, mana tahu di situ ada luka, kita obati, mana tahu dia perlu obat, kita berikan, gitu ya. Oke, udah clear itu ya, lanjut. Selanjutnya dari kelompok 9, dokter. Ya. Bagaimana membedakan visum kejiwaan terhadap orang yang benar-benar mengalami gangguan jiwa dengan yang dibuat? Nanti kalian akan masuk dalam Departemen Ilmu Kejiwaan, Psikiatri, Koas, Psikiatri ya. Jadi kita kolaborasi dalam arti keilmuan kompetensi untuk kasus perkosaan ada 2 bidang, yaitu bidang kebidanan kandungan dan satu lagi bidang kedokteran forensik dan mediko-legal. Untuk kasus psikiatri ya dalam keilmuan kita punya peran juga yang memberikan pendidikan pada mahasiswa kedokteran untuk memberitahu tentang visum psikiatri itu kurang lebih seperti apa. Jadi kita kolaborasi dalam keilmuan. Tapi ya sekali lagi ya 2 bidang ini yaitu dokter bidang ilmu kedokteran jiwa dan ilmu kedokteran forensik ini ya mempunyai kompetensi. Ya kompetensi garis batasnya tegas. Jadi untuk kasus-kasus kejiwaan ya penanganan langsung ya petunjuk langsung dari dokter spesialis jiwa ya tentang apa-apa saja yang harus dilakukan pemeriksaan. Bahkan penandatangannya itu adalah dokter spesialis jiwa. Jadi kita nggak perlu belajar sebagai dokter umum. Ya, tidak juga. Kenapa? Karena banyak juga dokter umum yang bertugas di rumah sakit jiwa. Saat mana dokter spesialis jiwa belum hadir, maka dokter umumlah sebagai pintu gerbangnya untuk melakukan pendataan. Maka perlu juga kalian mempelajari tentang ilmu kejiwaan, apa saja penyakit yang bisa kalian pelajari berdasarkan kompetensi kejiwaan, itu ada di SKDI. Ya, dan itu boleh kalian tanya sama pakarnya, saya nggak mau melangkah itu. Tetapi dalam ilmu bidang kedokteran forensik kami menjelaskan bahwa visum psikiatri ini digunakan untuk apa? Untuk ya pembuktian KUHP pasal 44 terkait apakah pelaku kejahatan itu ya pantas dibebaskan dari tuntutan karena menderita penyakit jiwa atau tidak. Gitu. Jadi kami memberikan informasi, memberikan ilmuwan sebatas itu. Bahkan kami juga memberikan penambahan lah ya. Selain itu juga bahkan kami menjelaskan terkait dengan pendataan format visumnya seperti apa. Ya. Lalu untuk pembuktiannya itu sendiri, ya kembali karena saya dokter, saya juga mempelajari tentang itu. Ada beberapa yang bisa kalian gali dari pasien kejiwaan ini cukup unik deh ya. Di kalangan koas juga saya berikan penjelasan pengertian bahwa pasien yang menderita penyakit jiwa ini ya lebih ya diutamakan dalam bentuk pemeriksaan anamnesa. Ya, jadi visumnya lebih banyak cerita anamnesa. Anamnesa tentang apa? Anamnesa tentang perilaku kejiwaan seseorang. Seperti apa? Isi pikiran, delusi, halusinasi, bahkan yang berhubungan dengan misalnya emosi ya, ekspresi wajah ya, atau mungkin bisa dikatakan waham ada atau tidak ya. Jadi cukup banyak yang memang harus kalian gali, dan itu teknik menanyakannya, teknik untuk mengorek informasinya, atau pembuktian. Karena anamnesia ini bukan hanya sebatas mengorek informasi aja dalam bidang ilmu kejiwaan, tetapi sebagai tes perilaku seseorang. Ya, itu perlu kalian pelajari dengan pakarnya langsung ya. Dan itu bukan pakar forensik yang memberikan penjelasan. Nah, hal-hal apa saja yang perlu ditanyakan sama pasien untuk pembuktian penyakit waham atau gejala waham. Hal-hal apa saja untuk mengetahui bahwa pasien itu menderita halusinasi. Hal-hal apa saja yang perlu ditanyakan kepada pasien yang berhubungan dengan delusi misalnya. Ya. Selain itu juga observasi perlu ya, pengamatan perilaku, sikap ya, tatap wajah, atau mungkin juga dalam pengamatan sesaat untuk melakukan tindakan sesuai instruksi dokternya. Nah, jadi di sini ya di dalam penanganan kejiwaannya 70% nanti kalian dapat ilmunya dari pakar jiwa. Nah, sekarang untuk pembuktiannya sendiri ya pastinya nanti pihak
Spesialis jiwa akan menentukan berdasarkan keilmuan yang dimiliki, apakah korban tersebut, bukan korban, kita bilang pasien ya, apakah pasien tersebut memang menderita kejiwaan atau tidak. Karena zaman sekarang banyak juga orang untuk menghindari dia mendapat tuntutan dari tuntutan ya dari masyarakat atau pihak penegak hukum, berpura-pura sakit jiwa. Nah, dan itu tidak bisa dibohongi kalau diperiksa oleh pakarnya langsung. Nah, jadi yang menentukan itu adalah dokter spesialis jiwa sesuai kompetensi mereka. Dan di situ akan dinyatakan diagnosa penyakit jiwanya apa. Ya, dan bisa juga diberikan saran dan bisa juga diberikan ketegasan apakah penderita tersebut memang sakit jiwa sebelum peristiwa itu terjadi atau dia menderita sakit jiwa setelah dia melakukan peristiwa itu. Nah, jadi dua kategori ini kompetensi dokter jiwa yang menegakkan diagnosa. Gitu. Tapi ilmu bidang forensik skopnya 30% memberikan pemahaman tentang visumnya seperti apa, tahapan-tahapan pemeriksaan yang bagaimana, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan aspek hukum mediko-legal untuk apa kepentingan visum psikiatri ini. Oke, bisa diterima? Bisa, dokter. Nah, jadi itu berhubungan dengan keilmuan kejiwaan langsung bisa ditanyakan sama kompetensinya, tapi tahapan-tahapan yang tadi saya jelaskan itu yang harus kalian pahami ya. Anamnesa itulah penting dan memahami tentang perilaku atau observasi terhadap orang yang kita lakukan pemeriksaan untuk kasus yang berhubungan dengan psikiatri ini. Ya. Oke ya, nanti boleh dibuka di internet, ada tuh biasa ditulis visum psikiatri berhubungan dengan pemeriksaan yang berhubungan dengan anamnesa, pemeriksaan kejiwaan, itu yang tadi saya sebut ilusi, halusinasi, waham, dan seterusnya. Udah? Kalau udah, masuk ke kelompok berikutnya deh, tolong bantu. Untuk kelompok berikutnya itu dari kelompok 10, dokter. Ya, silakan. Jika terdapat mayat yang meninggal dengan riwayat kekerasan benda tumpul yang ditemukan setelah mayat tersebut sudah mengalami lebam mayat atau lior mortis, bagaimana cara membedakannya dengan lebam yang diakibatkan Iya. oleh kekerasan benda tumpulnya? Ya, jadi teknik pemeriksaan yang kalian lakukan hanya sebatas periksa luar ya, bukan penyayatan ya. Jadi hanya melakukan inspeksi dan palpasi. Ya, dari inspeksi bisa kita lihat mulai dari corak warna. Untuk lebam mayat, corak warnanya merah ya, keunguan. Ya, jadi otomatis dia lebih terang, bukan lebih terang ya, maksudnya lebih jelas ya dibandingkan warna memar. Kalau memar warnanya lebih gelap. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan kondisinya bertumpang tindih? Nah, di situ kita bisa mendapatkan daerah yang pasti berbeda, ya. Tapi bukan hanya sebatas itu daerah yang saya maksud perbedaan warna itu. Tapi bukan hanya sebatas itu. Kita bisa juga melihat atau inspeksi, ya, dengan cara menginspeksi kita melihat permukaannya bagaimana. Kalau memar umumnya dia mengalami peninggian permukaan. Peninggian permukaan disebut sebagai bengkak ya. Bahkan kita sering temukan juga epitel kulit yang terkupas karena itu memar berhubungan dengan kekerasan atau benturan. Lebam mayat tidak. Ya, lebam mayat tidak ada proses pembengkakan, tidak ada pengerusakan epitel ya. Bahkan di dalam gambaran pengerusakan itu juga sering kita temukan adanya rambut yang lepas atau yang bisa katakan tercabut ya karena efek pukulan itu tadi. Selanjutnya, kalau untuk memar sering kita temukan gambaran ya, gambaran warnanya semakin ke perifer itu semakin pudar atau semakin transparan. Beda dengan lebam mayat. Kalau lebam mayat ya pastinya cairan itu ya merembes mempunyai sifat yang sama antara yang medial dengan perifer. Jadi sering kita temukan kalau lebam mayat itu gambarannya homogen. Ya, baik yang di perifer maupun yang di medial. Memang perlu dilatih untuk melihat gambaran itu, tapi itu hanya sebatas teori aja ya. Lanjutnya, untuk penilaian palpasi juga begitu. Ya, tadi saya udah singgung sedikit tentang bengkak. Nah, kalau untuk memar, ya dalam perabaan kita bisa merasakan adanya gundukan atau pembengkakan itu tadi sambil kita sentuh, kita tekan permukaan bengkak itu sering kita raba ya
lembut atau lunak. Tuh, jadi di daerah yang mana ada lunak, disitulah besar kemungkinan ya ada memar. Nah, kemudian juga dengan peraban kita bisa merasakan bahwa permukaan memar itu ada kekasaran permukaan kulit. Kenapa? Karena epitelnya terkupas. Beda dengan lebam mayat. Jadi kita nggak usah khawatir kalau ada memar berada di dalam lebam mayat, ya dua teknik ini bisa kita lakukan secara kombinasi ya melihat dan meraba, terutama di daerah yang lebih gelap itu tadi. Ya, dan orang yang lebih gelap itu bisa kita curigai atau suspek bahwa di dalam lemar yang ada daerah gelap itu, di dalam lebam mayat ya, keluasan lebam mayat ada daerah yang warnanya lebih gelap itu, yang permukaannya lebih meninggi itu, ada daerah yang bisa dikatakan atau dicurigai sebagai daerah memar. Tapi kalaupun itu meragukan kalian, ya kalau kami ya biasanya melakukan penyayatan ya untuk lebih bisa memastikan kerusakannya sampai tingkat yang paling dasar mana. Tapi kalau kalian tidak, nah ini juga cukup sulit ya kalau mau dilakukan. Memang biasanya perlu dilakukan foto ronsen. Cuman kan ini bukan bagian yang sifatnya mutlak untuk diizinkan mayat itu di foto ronsen. Kenapa foto ronsen bisa membantu? Salah satunya untuk membuktikan adakah gambaran tanda patah tulang atau gambaran kerusakan organ di daerah yang kita curigai itu memar. Ya, jadi dengan kondisi foto ronsen itu dilakukan, biasanya kita temukan kerusakan-kerusakan atau mungkin tanda patah tulang di daerah tersebut. Gitu. Tapi kalaupun itu tidak dilakukan atau tidak diizinkan, ya kembali lagi kepada kompetensi kalian secara klinisi, yaitu inspeksi dan palpasi, melihat corak warna, melihat permukaan, melihat atau meraba, menilai ya kerusakan lapisan epitel kulit, ya termasuk rambut atau bulu, ya kita katakan rambut ya, yang ada apakah dia rusak atau tidak, begitu. Dan pastikan itu ya ada batas yang membedakan. Nah, ini yang harus terbiasa untuk kalian melihat. Ya, kalau ada dua warna yang bertumpang tindih, kalian harus bisa membedakan mana batasan luka, mana batasan memar. Tapi nanti mungkin di praktek klinis bisa lebih saya tunjukkan dalam foto-foto atau gambar-gambar. Nah, ini hanya sebatas teoritis saja. Oke, bisa diterima ya. Bisa dok. Nah, ya lanjutnya apa lagi? Selanjutnya ke kelompok 11, dokter. Iya, Ada 3 pertanyaan. ya 3 pertanyaan, silakan. Yang pertama, bagaimana cara membedakan luka tusuk dengan luka bacok karena sama-sama menggunakan benda tajam. Yang Oke, kedua, ada seorang pasien kena luka tusuk, bagaimana cara mengetahui bahwa dia bunuh diri atau dibunuh. iya, Yang ketiga, untuk kompetensi dokter umum dalam visum et repertum meliputi kasus yang seperti apa? iya. Jadi coba ditampilkan lagi kembali deh, tampilkan lagi, kebetulan di layar ini tidak kelihatan soal-soalnya. Coba tampilkan lagi biar bisa membantu saya untuk menjawab kembali satu-satu. Untuk Bang, share-nya sudah ditampilkan, saya dokter. kembali share lagi deh, biar saya bisa mengulang lagi. Kamu membaca pertama aja nggak apa-apa. Baik, dokter. Tapi Tunggu sebentar, dokter. coba bantu saya. Nah, jadi saya masuk ke pertanyaan pertama dulu ya. Seingat saya tadi ada pertanyaan perbedaan antara luka tusuk atau luka bacok. Ya di PowerPoint udah saya coba jabarkan. Nanti boleh dibaca kembali. Tapi di sini saya tegaskan pasti berbeda. Luka tusuk itu tekniknya mendorong. Luka bacok itu tekniknya mengayun. Jadi ayunan itu dari atas ke bawah ya dengan power yang hebat. Luka tusuk itu mendorong dari depan menuju ke depan atau istilahnya posisinya berhadapan ya. Dengan upaya mendorong itu ada benda yang dimasukkan itu ya dikatakan sebagai penetrasi. Nah, dari mekanisme ini aja sudah jelas berbeda. Plus lagi powernya, plus lagi bendanya. Kalau luka tusuk itu ujungnya yang masuk ke dalam. Sehingga bagian dari benda itu hampir seluruhnya bisa masuk ke dalam tubuh. Kalau luka bacok hanya sisinya. Jadi gambarannya pasti berbeda. Walaupun memang tepinya sama-sama rata. Walaupun memang tebingnya sama-sama rata. Ya, tetapi mulai dari bentuknya luka bacok umumnya berbentuk garis karena hanya sisi yang berbenturan. Luka tusuk bisa berbentuk bulat, lonjong, titik pun bisa. Ya, atau mungkin bisa dibentuk dalam bentuk yang lebih unik berkelok. Nah, itu
Lalu kedalamannya juga, ya kalau untuk luka tusuk sering membentuk alur, ya atau paret yang lintasannya cukup jauh atau dalam masuk ke dalam tubuh. Beda dengan luka bacok. Ya, jadi cukup berbeda. Nanti boleh dibaca di PowerPoint-nya. Ya, itu sedikit kilas saja ya, Dek. Kemudian hal yang berikutnya untuk nomor 2 ya. Ada seorang pasien kena luka tusuk, bagaimana secara mengetahui bahwa dia bunuh diri. Nah, ini ya. Jadi ada memang di dalam teori-teori pakar menyatakan perbedaan itu. Untuk membedakan bisa-bisa saja. Tetapi kembali lagi ya sering juga diberikan kata-kata bijak kalau kita memang tidak ikut serta ke TKP, hati-hati di dalam pernyataan bunuh diri, pembunuhan atau kecelakaan. Ya, jadi hal yang seperti ini ya sebetulnya memang menjadi suatu hal yang cukup beresiko ya, dan kalaupun memang bisa dibuktikan harus cukup kuat datanya. Nah, untuk visum memang tidak kita benarkan menyatakan tindakan bunuh diri, pembunuhan atau kecelakaan. Tetapi sebagai saksi ahli pengadilan silakan sejauh kalian mempunyai alat bukti yang cukup kuat. Nah, ada perbedaan memang. Pada tindakan bunuh diri ya, ada teori dari hasil penelitian ini ya. Ya, dan itu juga masuk ke logika kita. Orang bunuh diri pasti menggunakan alat ya dan menusuk atau melukai tubuhnya dengan cara cepat, mudah ya, dan itu pastinya yang bisa dijangkau begitu. Jadi itu kita bisa pakai sebagai acuan secara teori ya. Jadi kalau orang bunuh diri dia menggunakan alat itu ya untuk menusuk pasti di daerah yang mudah dijangkau dan cepat ya. Misalnya saya kasih contoh ya agar dia tidak mengulang-ulang sehingga dia menderita dalam proses mekanisme bunuh diri. Misalnya dia tusuk langsung ke titik jantung, dia langsung menyayat daerah pergelangan tangan, dia langsung menyayat daerah leher, gitu ya. Beda dengan pembunuhan. Ya, kalau pembunuhan ya karena pastinya ada upaya perlawanan dari korban walaupun targetnya di jantung bisa saja terelakkan sehingga akan muncul luka-luka tambahan lainnya sebagai gambaran tanda perlawanan gitu ya. Ada mekanisme perlawanan pada tubuh korban berupa luka tangkis ya, jadi cukup banyak lukanya. Tapi kalau luka yang berhubungan dengan bunuh diri ya biasanya lukanya tunggal gitu. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan bisa juga ada orang mencoba bunuh diri dengan melukai dulu sebagian tertentu, lalu bertahap sampai akhirnya dia menusuk daerah atau menyayat daerah yang bisa mematikan tubuhnya. Gitu. Jadi inilah makanya kita harus hati-hati untuk menyatakan apakah dia bunuh diri atau dibunuh. Selain itu juga kita melihat ya kalau tadi cerita tentang lukanya ya, ada lagi gambaran dari kerusakan tubuh yang lain. Ya misalnya pakaian, ya maksudnya bagian dari tubuh itu. Ya kalau orang bunuh diri pastinya dia berpakaian yang rapi karena dia sudah niatkan. Tapi kalau orang yang meninggal karena mekanisme pembunuhan pasti pakaiannya penuh dengan kerusakan ya atau mungkin dalam mekanisme pergumulan berkelahi berguling di lantai sering terjadi gambaran pakaian yang kusut, kumal, kotor gitu. Bahkan bisa saja ada robekan-robekan di beberapa tempat pakaiannya juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya terkait dengan gambaran alat bantu untuk mendukung apakah ini peristiwa bunuh diri, pembunuhan, atau kecelakaan. Ya, jadi tidak bisa hanya kriteria tunggal, ya harus mendapatkan data yang lengkap. Misalnya di TKP, lingkungannya berantakan, ya kalau itu kita kaitkan dengan kasus pembunuhan. Tapi kalau kasus bunuh diri, ya kamar, meja rapi, ya bahkan kadang dikunci dari dalam kalau bunuh diri. Tapi kalau pembunuhan, pintunya didobrak. Jadi cukup banyak, cukup kompleks. Tapi kalau hanya sebatas dari lukanya, ya biasanya bunuh diri itu ada lukanya sifatnya tunggal tanpa ada kekerasan lainnya. Bahkan tidak ada unsur nanti juga dipelajari nih toksik ya racun. Selain itu juga kita secara keterampilan kita lihat juga arah bendanya. Ya, arah bendanya apakah dari lateral ke medial atau medial ke lateral. Ya, jadi ini baru kamu dapatkan nanti pada keterampilan saat kalian koas kepanitiaan forensik akan saya peragakan atau kakak tingkat kalian ini
Kebetulan juga ada beberapa belajar tentang traumatologi, kita simulasikan. Nah, jadi pada umumnya mekanisme bunuh diri itu diawali dari lateral, kemudian ditarik ke medial kalau itu berhubungan dengan luka sayat. Jadi kita kaitkan juga dengan tipe luka-lukanya. Tapi kalau untuk luka tusuk, ya titik yang mematikan itu saja yang ditusukkan. Jadi luka tunggal biasanya. Paham ya? Bisa diterima ya? Halo? Bisa, Bisa, dokter. dokter. Nah, oke. Bisa dokter. Bisa Ya. dokter. Yang lanjutnya, untuk kompetensi dokter umum dalam visum et repertum meliputi kasus apa? Nah, ini kembali lagi tadi saya sudah serahkan SKDI ya, SKDI. Jadi kompetensi 4 inilah yang paling prioritas deh. Ya, trauma tajam, trauma tumpul, ya boleh nanti tampilkan juga atau kalian baca yang tadi saya sudah sampaikan. Untuk yang kompetensi 4 itu prioritas yang paling utama. Untuk kompetensi 3 itu juga memang diminta bantuannya, tetapi kalau memang ada pakar yang bisa memberikan bantuan atau sumbangsi keilmuan pun tidak disalahkan, itu kewenangan penyidik untuk dialihkan ke pakar itu. Tetapi kalau andainya penyidik tetap berkeinginan agar dokter umum yang melakukan, maka dokter umum tidak boleh menolak, tetap mengerjakan dengan meminta bantuan advis ya atau konsultasi atau petunjuk atau pengarahan ya dari permasalahan yang didapatkan kepada siapa? Kepada pakar-pakar terkait. Begitu ya. Jadi itu kompetensinya harus dibaca juga supaya bisa clear atau lebih jelas bisa dipahami batasannya. Oke, saya rasa sampai di situ untuk kelompok 11. Ada lagi kelompok yang berapa? Selanjutnya untuk kelompok 12, dokter. Iya. Izin pertanyaan, dokter. Apakah boleh visum et repertum dibuat tanpa permintaan dari pihak kepolisian? Dan jika dalam suatu persidangan, apakah dokter pembuat visum harus ikut dalam jalannya sidang? Jika iya, apa yang dilakukan dokter tersebut? Terima kasih, dokter. Jadi di sini dalam satu pertanyaan, terima kasih kelompok 12 ada beberapa pertanyaan ini ya. Untuk pertanyaan pertamanya udah dijawab tadi sebelumnya ya, tetap harus melalui penyidik. Ya, untuk yang pertanyaan kedua dari satu pertanyaan ini ya bisa dipanggil ke dokter sidang pengadilan ya, apakah harus ikut? Ya, kalau memang dibutuhkan dipanggil ya dokter harus hadir, tidak boleh menolak kecuali dokter sakit, dokter berhalangan yang sifatnya diberitahu dalam bentuk bukti yang jelas ya. Mau cakap misalnya tugas keluar kota karena perintah kedinasan ya, maka nyatakan bahwa dokter tidak bisa hadir, atau misalnya dokter dalam keadaan sakit nyatakan surat sakit bahwa dokter tidak bisa hadir begitu. Jadi kehadiran dokter di sidang pengadilan adalah tuntutan negara atau undang-undang, tidak boleh ditolak. Bahkan pemanggilan yang ditolak tanpa alasan yang jelas dianggap menyepelekan undang-undang, dokter bisa ya dipertanyakanlah dulu terlebih dahulu kenapa alasan. Kalau tidak juga ya mungkin terbukti bahwa itu disengaja, mungkin bisa diproses dalam proses peradilan lainnya begitu. Lalu apa sih yang ditanya, apa sih peran dokter di sidang pengadilan itu yang dilakukan seorang dokter? Ya beberapa kali saya sudah sidang pengadilan, koas juga pernah saya ajak serta dalam mengikuti praktek di sidang pengadilan, apa saja yang dipertanyakan, apa saja yang diperbuat. Ya pastinya si dokter itu menunggu panggilan, kemudian dia duduk di depan untuk berhadapan langsung dengan 3 orang hakim ya, lalu akan muncul pertanyaan bergilir ya, rata-rata 1-2 jam kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, apalagi kalau kasusnya cukup viral atau cukup kompleks ya, kalian harus bisa memberikan penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan yang berhubungan dengan peristiwa itu dengan bahasa yang sederhana, bukan bahasa kedokteran atau bahasa-bahasa yang rumit. Ya, jadi gunakan komunikasi yang jelas, sederhana agar orang yang hadir di pengadilan bukan dokter, yaitu pengacara, jaksa, hakim dan lain-lain, ya dapat mengerti. Ya, dan kembali lagi berpulang kepada KUHP pasal 183 keyakinan hakim. Maka berikan jawaban dari setiap pertanyaan siapapun yang ada di sidang pengadilan, dan pastinya udah ada tata tertib ya di dalam aturan siapa yang bertanya dan kapan dokter diberi kesempatan menjawab. Dan di sini tidak ada contek-mencontek, tidak bisa menjawab terlalu lama, ya. Jadi latihlah komunikasi, latihlah pemahaman itu untuk bisa lancar kalian memberikan ya keterangan itu dengan jujur sebenarnya dan berdasarkan visum yang kita buat.
Jadi nggak bisa kita mengarang, nggak bisa kita menceritakan di luar dari cerita visum itu, karena nanti bisa dipertanyakan keasliannya. Begitu ya. Saya rasa itu kurang lebihnya, tapi untuk lebih pasti memang harus sering kalian meliput di YouTube apa-apa saja yang ditanya, apa-apa saja yang harus dilakukan. Ya, saya beberapa kali bahkan seakan-akan memberikan kuliah juga seperti ini di depan para penegak hukum agar mereka mengerti bagaimana mekanisme luka tembak, bagaimana yang dikatakan tentatif wound, bagaimana yang dikatakan mekanisme dari bunuh diri. Ya, jadi saya menjelaskan ya dengan bahasa yang sederhana atau bahasa awam. Begitu. Oke, saya rasa itu untuk jawaban saya terhadap pertanyaan yang nomor berapa tadi? Nomor berapa tadi? 12, dokter. 12. Nah, sekarang masuk kepada pertanyaan berikutnya. Kelompok 13, dokter. Untuk kelompok 13 sendiri, dokter, pertanyaannya bagaimana cara penilaian luas luka bakar menurut teori Rule of Nine? Iya, jadi teori Rule of Nine ini salah satu teori untuk menentukan luas luka bakar. Masih ada lagi teori lainnya yaitu Rule of Ten. Nanti kalian boleh buka di literatur ya. Tapi yang paling diminati, yang paling mudah untuk dilakukan kalangan medis adalah Rule of Nine. Rule of Nine ini adalah pembagian berdasarkan persentase 9. Ya, jadi penilaian 9%. Ya, baik itu kelipatan 9 atau setengah dari 9. Dan itu kita lihat ya regio-regionya gitu ya. Tetapi yang perlu kalian tahu dalam penilaian tersebut ada tolok ukurnya. Tolok ukurnya adalah 1%. 1% itu apa? Supaya kamu bisa mengkalkulasi nanti menjadi sekian persen. Jadi kalau kita nggak tahu alat ukurnya, kita nggak tahu tolok ukurnya atau standar ukurnya, maka sulit kita memprediksi berapa persen begitu. Nah, menurut pakar keilmuan, ya kalian boleh baca di literatur, ukuran 1% itu identik dengan daerah perineum atau alat kelamin. Ya, tetapi untuk lebih realnya batasannya adalah sebatas telapak tangan dari pergelangan tangan sampai batas ya ruas jari tapi tidak ikut bagian atas ya, pangkal ruas jari terakhir. Jadi telapak tangan, pergelangan tangan tanpa ikut jari-jari atau ruas jari. Tapi milik siapa? Milik pasien. Gitu. Ya, nanti boleh dibaca ya di literatur. Jadi telapak tangan pasien sebatas pergelangan tangan tanpa ikut ruas jari atau jari-jari tangan. Itulah 1%. Nah makanya agak rumit, agak sulit. Jadi kita mempunyai batasan-batasan berdasarkan potongan tubuh juga. Ya, regio kepala, anggota gerak, batang tubuh bagian depan, batang tubuh bagian belakang, anggota gerak lengan atas, anggota gerak atas, anggota gerak bawah. Lalu kita membuat gambaran seperti proyeksi untuk memastikan perkiraannya keluasan berdasarkan regio tersebut. Begitu ya. Jadi harus ada sketsanya dulu baru bisa saya jabarkan. Nah, dari situ kita bisa menyatakan berapa persen. Tapi penilaian persentase pun tidak apa-apa untuk tidak dinyatakan secara mutlak. Ya, karena kita mempunyai juga ya penilaian angka persentase yang mungkin dari efek luka bakar yang ukurannya kurang dari 1%. Bila dijumlahkan bisa lebih dari 1%, maka rentang di dalam menyebutkan persentase diizinkan untuk menyebut tidak angka mutlak. Artinya bila kita menyebut keluasan luka bakar 18 sampai 20% pada regio apa misalnya, atau keluasan seluruh luka bakar yang meliputi regio ini seluas 14 sampai 16%. Jadi boleh kita menggunakan interval gitu ya, karena angka mutlak sulit untuk memastikan persentase itu tepatnya berapa. Nah, begitu caranya. Tapi dalam keterampilan nanti POAS kita akan praktekkan bagaimana cara penilaian persentase itu. Oke, saya rasa itu. Tapi boleh nanti dibaca juga di literatur jurnal ya. Untuk kelompok 13 sudah clear. Masuk kelompok berikutnya. Kelompok 14, dokter. Iya. Dokter izin bertanya apakah masih dapat dilakukan visum korban mati jika kondisinya sudah lama atau beberapa tahun meninggal? Jika setelah melakukan pembedahan organ tubuh disusun kembali atau tidak, dok? Adakah pengalaman mistis sebelumnya, dok? Terima kasih, dokter. Iya, ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup menghibur ini ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, pastinya peran kita sebagai ahli forensik sedikit lebih tinggi dari peran kalian sebagai dokter umum.
Jadi kita punya keterampilan, bahkan kita punya SKDI-nya pun ya poin-poinnya lebih banyak deh, sampai ratusan. Kami harus punya kemampuan kompetensi 4 semua. Ya, jadi kapan-kapan kalau kalian mau tahu ya saat kita ketemu ke depan saya tunjukkan sampai 160 sekian. Kalau kalian mungkin hanya sebatas 20-an ya. Nah, jadi kita memang dituntut untuk bisa mengetahui ya meskipun mayat itu sudah dikubur bertahun-tahun. Jadi tuntutan itu banyak keterampilannya, Dek. Ya, maksud saya di dalam tuntutan itu harus kita upayakan. Dengan sebelumnya kita sekolah, dengan sebelumnya kita belajar keterampilan-keterampilan itu. Jadi pernah saya melakukan otopsi ya lebih dari bisa dikatakan lebih dari 2 tahun ya peristiwa itu ya, tapi masih kurang dari batasan 6 tahun atau antara 2 sampai 6 tahun. Ada beberapa kasus saya lakukan masih dapat ditemukan. Kenapa? Karena banyak faktor. Faktor bagaimana apakah tubuh korban yang dimakamkan di tempat yang cukup kering tanahnya atau gembur tanahnya, apakah dipetikan atau terbuka, apakah diformalin atau tidak diawetkan, atau hal-hal lainnya juga bisa mempengaruhi. Nanti dalam keilmuan tanatologi itu dipelajari juga ada faktor-faktor mempengaruhi proses pembusukan itu cepat atau lambat. Begitu. Jadi pernah kita dapatkan bisa. Bahkan kalau kulitnya atau ototnya sudah hilang, ya masih bisa kita temukan pada tulangnya. Tulangnya bukan bahasa Batak, tulang paman ya. Jadi tulang ini maksudnya tulang-tulang rangka kita akan dapatkan juga. Tapi kalau ada benturan, ya benturan maksudnya masalah, kita bisa berkolaborasi pada unit histologi, histopatologi. Nah, kita kirim sampelnya, lalu kita kolaborasikan ilmu makroskopis dengan ilmu mikroskopis untuk menghasilkan data yang lebih optimal. Nah, kalau kita curiga berdasarkan gambarannya ada fraktur, ada gambaran luka atau gambaran warna, ya warna-warna efek dari perdarahan di jaringan, ya untuk lebih meyakinkan kita kirim sampel itu untuk diperiksa mikroskopis. Jadi di situ kita kolaborasi. Pernah nggak ada yang mistik? Pernah juga sih, tapi mistiknya dalam arti ya bukan saya melihat secara kasat mata langsung ya, tapi ada hal-hal yang sifatnya mungkin ya bisa dikatakan suatu satu gambaran yang sifatnya mistik itu tadi ya. Salah satunya kalau waktu itu kebetulan saya ajak juga Koas Malayati. Ya, saya ajak Koas Malayati untuk ikut serta saya asik bekerja. Nah, salah satu dari beberapa dari mereka juga bercerita, dok, rupanya dokter didekati oleh arwah seseorang yang ada di situ, dok, dan itu korban, dok. Dan waktu dokter melakukan kegiatan itu, ya dokter lagi asik ya, korban itu ya awalnya datang dengan ya wajah sedih, murung, ya seperti orang menangis. Tapi setelah dokter bercerita panjang lebar, ya akhirnya arwah itu sepertinya sumringah, dok. Nah ini cerita dari koas-koas juga, deh. Gitu ya. Jadi hal yang seperti itu ya bukan saya katakan suatu hal yang perlu kita takuti selama kita melakukan dengan niat yang baik, ya pasti semua akan diizinkan Yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan itu yang terjadi. Dan ternyata memang terbukti bahwa kasus yang saya tangani dalam beberapa kondisi ya, itu terbukti yang memang dilakukan oleh orang yang dituduh. Dan orang yang dituduh itu adalah orang terdekat, yang kebetulan adalah suaminya. Gitu. Jadi inilah suasana yang seperti itu pernah saya dapatkan. Tapi lebih dari itu ada lagi. Nah, untuk bisa kalian menikmatinya, ya boleh kapan-kapan ketemu ngobrol, ya saya akan bercerita tentang suasana-suasana seperti itu. Oke, selanjutnya, ini pertanyaan yang berikutnya. Ada lagi nggak nih? Ada dokter dari kelompok 15. Iya, silakan. Ada 2 pertanyaan dokter. Yang pertama, Ya. bagaimana pembuatan visum et repertum pada kasus kecelakaan massal? Apakah surat permintaan visum sebelah korban kecelakaan? Iya, Yang jadi kedua, kalau jika ada hal yang berhubungan dengan masal-masal ini ya ada 2 yang kita tangani. Pertama, pendataan yang berhubungan dengan kasus DVI, ya DVI. Jadi bencana alam, bencana massal, ya kecelakaan massal juga masuk ya dalam satu kegiatan DVI. Apalagi lebih dari ada batasannya ya, lebih dari kematian yang lebih dari 8 orang. Ya, itu bisa menggunakan formulir DVI untuk memastikan apakah orang tersebut ya sesuai dengan identifikasi yang dianggap memang perlu ya diketahui oleh keluarga atau
pihak yang memiliki barang bukti atau tubuh korban itu. Karena bisa saja efek kecelakaan itu menyebabkan hancurnya tubuh, terpecah-pecah, terurai. Ya, jadi itu perlu dilakukan identifikasi. Ya, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk mengungkap apakah kasus ini betul-betul murni karena kecelakaan atau ada faktor disengaja pada peristiwa yang dianggap orang kecelakaan, maka bisa saja dilakukan otopsi. Dan permintaan otopsi harus tetap melalui penyidik dan harus diawali dengan surat permintaan visum. Nah, kalau penyidik hanya meminta satu saja untuk pernah juga waktu itu pesawat jatuh, tapi bukan tempat sini ya, di tempat waktu saya bertugas di Sumatera Utara, itu dilakukan juga bencana yang berhubungan dengan bencana alam juga dibilang, tapi berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas udara, pesawat jatuh, ya kita lakukan DVI juga, kita lakukan disaster victim identification ya. Jadi kita lakukan juga pendataan identifikasi dari setiap korban itu untuk memastikan ya, keluarganya, kepemilikan dari keluarga yang mana. Tapi selain itu juga untuk kepastian hukum yang dalam hubungannya dengan asuransi, apakah ada niat yang disengaja, faktor human error atau perlakuan dari seseorang ya sifatnya bunuh diri atau pembunuhan menyebabkan kematian massal, maka dilakukan pemeriksaan ya otopsi, tapi cukup satu orang aja diwakili dan itu untuk pilotnya ya, dan kita lakukan otopsi memang gitu. Tapi kalau diperlukan lebih dari itu ya wajib kita harus meminta setiap permintaan atau keterkaitan dengan pemeriksaan tubuh korban wajib ya setiap individu wajib satu lembar surat permintaan visum. Gitu. Jadi identifikasi dulu yang pasti yang utama, baru apakah mau dilanjut kepada ranah penyidikan. Nah di situ baru disesuaikan dari identifikasi itu untuk mengeluarkan lembar visum ya sesuai dengan jumlah seberapa banyak yang hendak diotopsi. Jadi satu permintaan visum untuk satu tubuh manusia atau satu barang bukti. Oke itu ya, lanjut lagi. Ada lagi? Tadi saya Ada coba 2 pertanyaan, dokter. ya coba tampilkan lagi yang berhubungan dengan apa lagi biar saya bisa Untuk percepat. kelompok 15, pertanyaan keduanya itu, dokter, ada jika ada Coba kasus bunuh tampilkan lagi diri. ininya dek, nggak kelihatan. Oh ini dia udah maaf. Ini dia tergeser sama jempol saya ini. Ya pertanyaan berikutnya apa? Nomor 2. Jika ada Ya, kasus dokter. bunuh diri, coba dibacakan dek. Jika ada kasus bunuh diri, dokter forensik menyatakan meninggal karena bunuh diri. Tetapi hasil penyelidikan dari polisi menunjukkan adanya pembunuhan. Apakah bukti dari dokter atau dari penyelidikan polisi yang lebih kuat? Ya, tadi kan saya udah tegaskan. Setahu saya sih nggak pernah dokter forensik menyatakan seperti itu ya. Tapi kalau ada boleh ditunjukkan ke saya. Tapi kalaupun akhirnya dokter forensik berani menyatakan itu hak beliau. Ya, untuk menyatakan itu dia harus siap membuktikan dengan data-data yang otentik yang dia periksa atau dia cermati, dia amati. Lalu kemudian masuk bila ada bantahan dari pihak di pengadilan, apakah itu penyidik, apakah itu pengacara, apakah itu jaksa, ya nggak masalah ya sejauh dia bisa membuktikan berdasarkan hasil pengamatan, pemeriksaan dan keilmuan yang dia miliki. Tapi sekali lagi saya bilang dokter forensik sejauh yang saya tahu tidak pernah menyatakan di visum itu pembunuhan atau bunuh diri. Ya biasanya mereka menggunakan bahasa yang lebih bukan vulgar ya, lebih elegan yaitu misalnya benda menghampiri tubuh korban atau tubuh korban menghampiri benda atau benda dan tubuh korban saling bertumburan. Nah, ini bisa dikembangkan dengan makna yang lebih luas lagi. Jadi kalau menurut pengamatan saya belum pernah saya dapatkan ahli forensik menyatakan langsung dengan kalimat itu di visum. Nah, jadi balik lagi kalau memang ada ya kalaupun dibantah ya yang menentukan adalah hakim. Keyakinan hakim. Jadi hakim berpulang pada KUHP 183 ya. Hakim lebih yakin kepada penjelasan siapa, itu tidak bisa diintervensi juga hakim. Dan hakim ini ada 3 orang deh, jadi bukan hanya 1 orang atau tunggal, jadi dia bisa bertukar pikiran, mana yang dia yakini, apakah pendapat seorang dokter atau pendapat yang lainnya termasuk pengacara misalnya. Begitu. Jadi berpulang lagi kepada keputusan lagi hakim ya, hakim yang menimbang dan memutuskan. Begitu ya. Oke, lanjutnya lagi deh. Lanjut ke kelompok 16, dokter. Bagaimana pembuatan visum et reperendum pada kasus kecelakaan yang melibatkan banyak orang
Apakah surat permintaan visum et repertum dibuat sejumlah korban kecelakaan yang terlibat? Nah, itu kalau nggak salah tadi udah saya sampaikan yang berhubungan dengan Ya, dokter. kecelakaan, ya tergantung dari permintaan visum dan tergantung dari identifikasinya itu, jumlahnya itu. Kalau 5 diminta, ya 5 kita buat, tapi surat permintaan visumnya harus 5, tapi diawali dulu dengan identifikasi. Oke, dari saya jawab tadi. Lanjut, pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan 18, dokter. Yang 18, silakan. Bagaimana proses bongkar kubur dan apa saja yang dapat diberikan untuk pembuatan visum? Iya, proses bongkar kubur belum lama saya lakukan kegiatan itu dan sering juga saya lakukan kegiatan itu di Lampung. Tapi dulu waktu wabah COVID belum ada, kita sertakan semua koas ya. Cuman semenjak ada wabah COVID lewat virtual aja saya selenggarakan itu atau lewat video online ya. Jadi tahapan-tahapannya diawali dengan ya pastinya ada kata sepatah dua patah kata yang disampaikan oleh saya, oleh penegak hukum dan oleh pejabat yang ada di wilayah itu untuk menjelaskan maksud tujuan dari kegiatan gali kubur. Kemudian ya kita lakukan berdoa bersama, lalu kita lakukan kegiatan identifikasi tanah kuburan. Ya, jadi ada teknik pengukuran, penilaian tanah segala macam. Kemudian kita lakukan prosesi gali kubur yang dibantu oleh masyarakat setempat. Lalu pengangkatan jenazah. Kemudian kita lakukan kegiatan di dalam otopsi, diawali periksa luar, periksa bedah mayat, ya jadi ada PL juga periksa luar baru bedah mayat. Kemudian diambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan begitu ya. Nah selanjutnya kita memberikan keterangan kepada pihak penegak hukum dan setelah itu kita pulang. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini ada kegiatannya memang tahapan-tahapannya. Bahkan sebelum kita pulang kita tutup dengan doa juga sampai kondisi jenazah itu masuk kembali ke dalam liang kubur. Kemudian untuk organ-organnya ya kita periksa betul-betul, kita buka ya lalu kita masukkan kembali ke dalam tubuh manusia itu atau jenazah itu untuk kita tutup kembali, kita rapikan dan kita bersama dengan warga setempat untuk masukkan kembali ke liang lahat. Begitu deh. Jadi itu tata caranya kurang lebih ya. Oke, ada lagi? Lanjut ke kelompok 19, dokter. Ya. Ya, Untuk silakan. pertanyaannya, apakah tersangka berhak mengetahui hasil visum et repertum? Oh, tidak boleh, tidak boleh. Jangan kata tersangka ya. Wartawan ya, advokat juga tidak diizinkan. Jadi visum et repertum hanya untuk penegakan hukum keadilan. Jadi hanya diberikan kepada penyidik yang meminta visum itu dan penyidik nanti yang akan menyiapkan dalam buku berita acara pemeriksaan. Kalaupun ada yang meminta, ya arahkan kepada penyidik karena itu hukumnya mutlak ya. Say to him, Halo, suara apa tuh? Maaf dokter, bisa lanjut? Coba yang ini agak dikecilkan jadi pecah nanti konsentrasinya. Ya, jadi permintaan hanya dari penyidik dan kita serahkan kembali penyidik. Yang lain tidak boleh kita berikan. Ya, jadi kalau ada intervensi, ada tuntutan, ada hal yang sifatnya mengancam, segera lapor kepada penyidik atau polisi. Karena demi keadilan dan itu ada dituangkan di undang-undang ya. Jadi nggak boleh diminta oleh siapapun, arahkan kepada penyidik. Oke, lanjutnya lagi deh. Lanjut ke kelompok 20, dokter. 20, silakan. Pada korban pelecehan seksual, jika terkena air, apakah buktinya hilang? Apa-apa? Pada korban pelecehan seksual, jika terkena air, apakah buktinya hilang? Terkena apa? Terkena Air. Air. Maksudnya terkena air ini saya kurang paham, takut salah nanti saya memberikan penjelasan. Tapi prinsipnya gini, Halo dokter. Halo dokter.
ada air. Mungkin gara-gara bahasa air itu jadi ketekan. Nah, apa? Coba ulang lagi, Dek. Minta bantu. Untuk pertanyaan dokter, dari kelompok 20, Iya, pada iya. korban pelecehan seksual, jika terkena air, apakah buktinya hilang? Nah, jadi perkosaan, kejahatan seksual itu ada beberapa ya, ada beberapa. Ada perkosaan itu jenis-jenis kejahatan seksual. Ada perkosaan, ada pelecehan atau percabulan dibilang ya, perbuatan cabul ya. Ada juga yang dikatakan mengawini anak yang di bawah umur, itu suatu kejahatan juga ya, menurut Undang-Undang KUHP ya, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada juga undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, ada juga yang berhubungan dengan pernikahan ya, perselingkuhan. Nah, itu kejahatan-kejahatan seksual yang ada di KUHP dan undang-undang lainnya. Ya, tapi masing-masing mempunyai perbedaan. Ada dasar-dasar hukum juga yang menjelaskan tentang hal tersebut berdasarkan jenis-jenis kejahatan seksual. Kalau kita singgung dua aja, karena ini kompetensi dokter umum, ini berhubungan dengan dua ini pada umumnya, yaitu perbuatan kejahatan seksual yang berhubungan dengan perkosaan, dengan pelecehan seksual atau percabulan. Untuk perkosaan korbannya ya dikatakan perempuan, pelakunya laki-laki. Sedangkan untuk pelecehan seksual atau percabulan korbannya bisa perempuan, bisa juga laki-laki. Nah, itu yang perlu kalian tahu ya. Nah, begitu juga pastinya pelakunya bisa perempuan, bisa laki-laki. Nah, sedikit berbeda dengan perkosaan tadi. Lalu mengenai perkosaan, itu berhubungan dengan alat kelamin, adanya persetubuhan. Tetapi untuk pelecehan seksual atau percabulan ini tidak berhubungan langsung atau tidak terkait langsung dengan alat kelamin, karena tidak ada bahasa cerita tentang persetubuhan, tidak perlu membuktikan ada tidaknya persetubuhan. Ya, tetapi tetap kita periksa dalam pemeriksaan pada tubuh pasien. Lalu berkaitan dengan pembuktiannya, pelecehan seksual ini cukup unik ya. Hal-hal yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang bisa merangsang libido pelakunya. Jadi memang kalau dibandingkan dengan peristiwa perkosaan, memang kasus pelecehan seksual atau percabulan dibilang itu cukup pelik, cukup rumit untuk pembuktiannya, apalagi bila tidak menimbulkan gambaran luka, tidak menimbulkan efek perlukaan ya, atau hal yang berhubungan dengan perpindahan unsur zat yang dimiliki oleh si pelaku kepada tubuh korban. Nah, jadi kasus-kasus percabulan ini ya biasanya kalau kita bisa membuktikan itu dalam satu gambaran luka atau perpindahan efek dari persentuhan dari pelaku kepada tubuh korban, itu pada kasus misalnya sodomi, oral seks, atau mungkin melakukan suatu mekanisme perlukaan yang sifatnya meningkatkan libido pada daerah-daerah tertentu, misalnya di payudara, di bokong, dan lain-lain. Sejauh itu kita bisa dapatkan, ya kita bisa menyatakan gambaran itu suatu unsur, ya bisa dikatakan perlukaan, yang mungkin nanti di dalam penjelasannya bisa berhubungan dengan suatu rangsangan libido dari orang yang melakukan tindakan tersebut. Begitu. Jadi kita juga tidak boleh mengatakan bahwa itu adalah unsur percabulan, itu bahasa hukum gitu ya, sama seperti perkosaan itu tadi. Nah, sekarang masuk kepada tentang air ya. Saya juga kurang paham nih apakah air ini dikaitkan dengan menghilangkan gambaran lukanya atau berhubungan dengan menghilangkan gambaran spermanya, cairan maninya. Karena bisa saja pada orang yang melakukan oral seks atau anal seks dia memancurkan cairan juga, atau mungkin memancurkan cairan yang dibilang cairan mani itu tadi, tapi tidak masuk ke liang senggama, tidak menimbulkan efek persetubuhan, sehingga mengenai pada tubuh korban juga. Apakah maksudnya cairan yang disiramkan itu mengenai ke tubuh korban itu cairan mani, atau malah air yang menghilangkan cairan mani itu tadi. Nah, ini yang agak sulit saya menjelaskan kalau tidak spesifik tentang makna air itu apa. Begitu deh ya, tapi sekali lagi saya tegaskan ada beberapa penilaian dasar dari kasus-kasus kejahatan seksual yang kita harus uji ya, apakah dia masuk bagian dari perkosaan atau dia masuk bagian dalam percabulan atau pelecehan seksual, atau dia masuk kepada unsur kejahatan seksual lainnya gitu. Bisa didengar, bisa diterima penjelasan saya? Bisa, dokter. Oke ya, jadi akhirnya ini saya khawatir kalau saya salah ucap nanti salah maknanya. Tapi kalau maksudnya air itu dalam arti membersihkan, mandi, membersihkan
ya sama seperti perkosaan itu juga. Berarti mengurangi juga ya data bukti. Bahkan data bukti ya pada kasus pelecehan seksual memang sudah minim, ditambah lagi dengan membersihkan mandi segala macam ya pastinya akan negatif kita temukan data itu. Nah, tapi itu pun tidak menjadi satu hambatan untuk atau alasan untuk kita menyatakan bahwa kita menolak permintaan visum dari penyidik, tidak boleh. Ya, tetap kita harus lakukan dan seupaya mungkin kita buktikan masih adakah tanda-tanda atau gambaran lainnya sebagai unsur pelecehan seksual. Walaupun memang sangat sulit, ya bukan saya bilang sulit dalam arti tidak bisa ya, tapi untuk beberapa kondisi memang perlu ketelitian, kecermatan, waktu memeriksa yang lebih panjang untuk pembuktian itu, gitu ya. Apalagi kalau sudah cukup lama luka tersebut sudah sembuh. Oke, nanti dalam pembelajaran lebih jauh akan saya coba untuk tunjukkan foto-foto ya saat masuk koas pastinya, termasuk pengajaran yang lebih spesifik tentang itu. Oke, itu aja dulu untuk jawaban singkat sederhananya. Silakan lanjut lagi pertanyaan berikutnya, Dek. Dari kelompok 21, dokter, Iya. bagaimana jika ada pasien kecelakaan lalu lintas, kemudian badannya setengah hancur dan hanya beberapa badan yang utuh? Oh, Untuk iya, visumnya iya. bagaimana, dokter? Iya, jadi kita nilai dulu apakah, tapi kalau bahasa hancur menunjukkan mungkin besar ya, mungkin besar dia sudah meninggal dunia. Tapi ada juga badannya hancur, dia belum meninggal dunia. Jadi prinsipnya sebagai peran kita sebagai dokter ya, utamakan dulu keselamatan pasien. Soal visum nomor 2, ingat itu ya. Pengambilan data bisa nanti belakangan. Keselamatan pasien nomor utama. Tapi agar data itu bisa kita dapatkan ya tidak jauh beda ya dengan kondisi korban waktu dia datang sebelum dilakukan hacking atau saat dia dilakukan hacking pembersihan ya foto dulu, lakukan pemotretan ya sehingga bentuknya wujudnya aslinya masih ya terekam begitu, bahkan biasanya kita recording, kita videokan gitu ya. Tapi kalau untuk kalangan dokter mungkin lewat foto saja udah cukup. Lalu lakukan ya penanganan ya gawat darurat medik itu untuk menyelamatkan hidup pasien. Nah, setelah itu baru pengambilan data. Pengambilan data bisa ya dari saat melakukan perawatan atau melalui penambahan dari foto atau bisa juga kita saat dilakukan tindakan misalnya operasi kita minta izin kepada yang berwenang untuk mengambil data tambahan begitu. Tapi kalau untuk untuk jenazah ya pastinya kita melakukan pendataan dulu karena jenazah sifatnya tidak sito ya, tidak mempertimbangkan lagi nyawa. Ya, jadi kita lakukan pendataan baru kita rapikan. Kita hacking, ya kita bersihkan, kita mandikan. Ya, jadi ini sedikit terbalik. Ya, jadi untuk orang hidup tetap keselamatan tubuh pasien kita utamakan. Kalaupun mengambil data, ya bertahap atau dikolaborasikan dari data foto, dari data awal, ya sekilas ya saat menghacking, ya sambil menghacking kalian foto, ya kemudian kalau masih kurang saat melakukan operasi atau tindakan kita jemput datanya, ya dengan minta izin kepada yang punya kewenangan di ruangan operasi untuk mengambil data juga. Dari situlah baru kita kumpulkan dalam rekam medik lalu kita tuangkan dalam visum. Begitu ya. Untuk orang jenazah ya rekonstruksinya harus kita sambil mengambil foto ya kita lengkapi dulu datanya. Nah, baru kita hacking ya kita rapikan atau kita rekonstruksi itu bahasanya, kita rapikan lalu kita bentuk kembali ya sebagaimana lazimnya manusia. Kalaupun ada yang hilang ya kita nggak usah terlalu khawatir dalam situasi seperti itu. Yang pasti kita jelaskan juga kepada pihak keluarga, kita jelaskan juga kepada pihak penyidik. Bahkan kalau memang ada bagian tubuh yang hilang masih ditemukan di jalan raya, ya penyidik pasti akan mengantar sisa tubuhnya. Dan keahlian dokter juga berhubungan dengan anatomi tubuh manusia. Ya, makanya ilmu forensik ini salah satu cabang ilmu pengetahuan kedokteran yang mengadopsi atau mengumpulkan semua ya ilmu-ilmu kedokteran lainnya termasuk ilmu-ilmu di luar kedokteran juga kita kumpulkan untuk kita
pakai sebagai alat bantu untuk menegakkan hukum. Makanya ilmu anatomi, fisiologi, ilmu kimia, ilmu dasar preklinik kita harus kuasai. Sehingga di dalam kita merekonstruksi tubuh manusia yang terpecah belah, tidak salah meletakkan. Gitu. Jadi dalam kondisi keterampilan itu juga terlatih, ya, bahkan terlatih karena kita menguasai keilmuan dasar kedokteran itu tadi. Nah, kalau di antar bagian-bagian pecahan-pecahan tubuh manusia, ya kita lakukan penyusunan ulang kembali, ya, atau diistilahkan apa istilahnya, rekonstruksi kembali, ya, menyatukan, ya, dari pecahan-pecahan tulang itu untuk membentuk, atau pecahan tubuh manusia itu untuk membentuk sedikit banyak, ya, kembali lagi kepada kondisi awalnya. Nah, itu bagian dari keterampilan ilmu kedokteran juga. Baru disitulah kita bisa membersihkan dan menyerahkan kembali ke penyidik. Begitu saya rasa. Ya, udah cukup. Ada lagi? Ada lagi, Dek? Bisa diterima ya penjelasan singkat ini ya? Ya, dokter. Bisa dokter. Ada soal Lanjutnya terakhir, ada dokter. lagi kah? Ada lagi? Dari kelompok 22, dokter, soal terakhir. Ya, 22 ya. Ya, puji syukur terakhir ya. Udah kering bibir. Ya, lanjut. Halo. Untuk yang terakhir, dokter, bagaimana Ya, cara lanjut. melakukan visum Yang kuat, pada Dek? kasus mutilasi yang bagaimana cara melakukan visum Pada kasus pada kasus mutilasi. mutilasi yang Iya. mencakup beberapa korban? Iya, ya kembali lagi identifikasi kita harus memastikan. Jadi pernah juga di Sumatera Utara saya ikut serta juga dalam tugas untuk mengumpulkan potongan-potongan tubuh manusia yang ada di dalam karung, ya karung, yang kebetulan memang dimutilasi oleh seseorang. Jadi di dalam karung itu ada 3 manusia yang sudah dipecah belah. Pernah juga saya lakukan juga ya dalam potongan tubuh ya. Jadi di dalam mutilasi ini juga maksud saya pemeriksaan gitu ya. Di dalam mutilasi ini yang paling utama adalah identifikasi. Identifikasi jenis kelamin, malah kita tentukan dulu apakah potongan tubuh ini adalah potongan tubuh manusia atau potongan tubuh bukan manusia seperti hewan misalnya. Jadi ada tahapannya, Dek. Ya, tahapan penilaian apakah ini milik tubuh manusia atau bukan. Lalu tahapan penilaian apakah tubuh manusia ini satu individu atau lebih dari satu individu. Lalu kemudian tahapan berikutnya penilaian masing individu, ya, berjenis kelamin laki atau perempuan, panjang badan berapa. Bisa, Dok, rupanya dengan potongan-potongan tubuh bisa. Itulah ilmu pengetahuan. Kita punya formula, kita punya alat ukur berdasarkan formula itu untuk menentukan panjang badan dari misalnya telapak kaki, panjang badan dari misalnya tulang panjang tubuh, misalnya kita ambil radius ulna atau tibia, fibula atau femur, ya sternum. Jadi kita bisa melakukan pengukuran-pengukuran dari potongan tubuh itu untuk prediksi tinggi badan. Kemudian kita memperkirakan juga berdasarkan perawakannya, berdasarkan ras bangsanya, ya apakah mongoloid, Caucasoid atau negroid. Bahkan kita menilai juga adakah gambaran ya kerusakan itu ya atau potongan itu terjadi waktu dia mengalami kematian atau dia sudah mati, ya kan, mati ada mati klinis, ada mati seluler, nanti kalian pelajari juga di tanatologi saat koas, atau saat dia mati klinis, atau malah mungkin saat dia masih hidup. Nah, jadi dari gambaran itu kita bisa dapatkan atau kita bisa nilai sehingga kita bisa menjelaskan di tingkat pengadilan, ya, dan di civic visum itu boleh kita nyatakan, tapi jangan kita bilang itu sebagai tindakan pemotongan-pemotongan yang sifatnya pembunuhan. Nah, itu kan balik lagi. Jadi bahasanya itu yang harus kita batasi untuk tidak masuk kepada tindakan pembunuhan, bunuh diri dan seterusnya. Jadi hanya sebatas mutilasi boleh begitu. Nah, dari situ kita lihat juga gambaran alat potongnya apa atau pemotongan itu dipakai dengan menggunakan apa? Apakah menggunakan gergaji, apa menggunakan kampak, apa menggunakan benda lain? Ya, tapi bagaimana kita bisa mengetahui ya? Inilah dituntut analisa dalam mendeskripsikan luka, dalam menceritakan pola luka agar jelas nanti di pengadilan alatnya apa, peristiwanya terjadi bagaimana, teknik memotongnya bagaimana, ya jadi seperti itu diurai. Tapi bagaimana, Dok, kalau tidak lengkap dalam gambaran
kelengkapan tubuh itu kan, mutilasi bisa aja sebagian tubuh dibuang di tempat yang jauh atau tempat yang tersembunyi yang tidak terlacak ya kan, yang hanya kita temukan hanya di beberapa bagian tubuh. Ya nggak jadi masalah. Cukup kita nyatakan misalnya kepala tidak ditemukan kalau memang tidak ada kepala. Ya, tapi kalau kita temukan kepala, kita nyatakan, kita deskripsikan kepala itu apakah dia utuh atau tidak, kita nyatakan potongan di kepala itu batasnya di mana atau bentuk potongannya bagaimana, termasuk hal-hal yang membantu kita dan penyidik di dalam menilai apakah dia laki-laki, perempuan seperti yang saya bilang tadi. Nah, jadi apa yang kita dapatkan dari sisa potongan itu saja yang kita ceritakan di dalam visum et repertum. Hal lainnya yang kita tidak temukan, cukup kita nyatakan bahwa bagian regio yang mana tidak kita temukan saat kita melakukan pemeriksaan. Itu aja, Dek. Jadi ya visumnya memang ya cukup unik. Karena tidak semua regio kalau memang mutilasi kan, saya pernah dapat ya memang hanya kaki saja. Jadi hanya kaki saja saya ceritakan, tapi untuk bagian lainnya saya laporkan tidak ditemukan, tidak didapatkan, atau tidak dijumpai. Jadi itu menunjukkan bahwa memang sudah saya periksa, tapi benda itu atau organ lainnya tidak ada. Tinggal hanya kaki dan itulah yang saya kupas sampai ukuran kaki itulah yang menentukan tinggi badan, jenis kelamin, dan lain-lain yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, saya rasa itu ya. Itu penjelasan singkat saya untuk pertanyaan terakhir. Bisa diterima, bisa didengar, Dek? Bisa, dokter. Bisa ya? Ada. Oke. Saya rasa udah cukup ya, clear ya. Ada lagi? Ada lagi? Tidak Udah ada, ya? dokter. Oke, sekarang kalau sudah, terima kasih atas semua pertanyaannya. Saya jawab dengan cepat supaya nggak terlalu larut malam. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, atau selip. Tapi itu saya upakan semaksimal mungkin. Cuman memang ada batasannya ya, karena ini virtual. Nanti ke depannya kalau memang ada waktu, ya ada kesempatan, silakan untuk kita. Ada kesempatan dalam arti diizinkan pemerintah, boleh juga bertanya selanjutnya. Ini kita akhiri. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih. Silakan moderator ditutup. Halo, kedengaran suara saya, Dek? Ya, baik. Ya, silakan ditutup. Ya, baik. Itu aja dari saya. Dokter, sudah menjawab semua pertanyaan dari kami Ya, dengan terima penjelasan kasih. yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang masih stay di sini. Terima Mungkin kasih. cukup sekian untuk kuliah malam pada hari ini. Ya. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak.